Haha, terima kasih sudah mengingatkanku. Xiao Wu, aku bisa menebak apakah kakak perempuanmu mengatakannya atau tidak. Bukankah itu Yu Yu yang berkata sambil tersenyum? Kamu tidak tampak khawatir sama sekali. Feilina memandang Chen Hao dengan heran dan bertanya. Anda tahu, apakah itu Helian Wuzi atau Xia Yuyu? Mereka berdua adalah wanita cantik kelas 1. Meskipun bakat dan kualifikasi mereka sedikit lebih rendah, itu karena garis keturunan mereka yang diwarisi sebagai pemahaman mereka ya, tidak ada yang tahu seberapa jauh kita akan melangkah di masa depan. Oleh karena itu, ia tidak pernah meremehkan Helian Wuzi, apalagi karena Helian Wuzi adalah seorang jenius yang telah membangkitkan kekuatan reinkarnasi. Di dalam sekte Seindo mereka, beberapa murid muda yang jauh lebih kuat dari Chen Hao tertarik pada Helian Wuzi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku percaya pada mereka, dan tentu saja, aku juga percaya pada diriku sendiri. Bibir Chen Hao sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman percaya diri. Minggir, 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 beri jalan padaku. Pada saat ini, suara yang mendominasi datang dari belakang, segera menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Ketika Feilina melihat orang itu datang, dia langsung mengernyit, terutama ketika dia melihat orang itu berjalan ke arah mereka dengan arogan, sedikit kemarahan terpancar jauh di matanya, tapi dia, yang terlihat kasar dan sombong, menahan amarahnya pada saat yang sama, itu semakin terbuka dia mengulurkan lengannya yang besar, seperti bukit, dan bersandar ke belakang, menghalangi Chen Hao, Helian Wuzi dan Xia Yuyu di belakangnya, jelas mengambil inisiatif untuk memberi jalan kepada pihak lain. Kami telah menyinggung orang-orang ini. Aku minta maaf. Feilina berkata kepada Chen Hao dan yang lainnya. Ahem, Chen Hao sedikit mengernyit dan terbatuk. Meskipun tubuh Feilina yang seperti gunung menghalangi mereka bertiga dengan erat dan tidak dapat melihat siapa yang datang, persepsi tajam Chen Hao dengan jelas menampilkan nafas, bentuk tubuh, dan penampilan pihak lain dalam benaknya. Siapakah Simon Feng dan gengnya yang mesum itu? Namun, Chen Hao bingung melihat Feilina yang begitu berani dan sombong menyerah. Bagaimanapun, jangkauan Feilina, terutama di dunia kedua, bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang-orang ini. Oleh karena itu, Chen Hao tetap diam untuk saat ini. Yo, bukankah ini Feilina? Kebetulan sekali. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Kamu mengatakannya, kata Feilina sambil menahan amarah di dalam hatinya. Siapa kamu? Apakah kamu juga memanggilku? Tuan Simon, beritahu aku. Kata Feilina sambil menggigit bibirnya karena malu. Cukup begitu. Kudengar Helian Wuzi dari Seindo Menmu memiliki hubungan yang baik denganmu. Simon Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memalingkan wajahnya bahkan tanpa melihat wajah Feilina, yang tidak menunjukkan ketertarikan padanya. Dia pergi ke samping dan berbicara dengan nada merendahkan, seolah-olah dia sedang berbicara kepada para pelayannya. Feilina tertegun, hanya merenung sejenak, lalu buru-buru mengirim pesan ke Helian Wuzi dan 3 lainnya adik perempuan Helian. Chen Hao, mereka pasti belum menemukanmu, kamu pergi dulu, diam-diam. Orang ini adalah Yaying salah satu dari 5 keluarga besar Xing, keturunan langsung dari keluarga Simon, dan salah satu ahli waris. Simon Feng akan melakukan apapun kepada siapapun yang dia suka, dan aku adalah budak dari keluarga mereka. Cepat pergi, jangan biarkan dia melihatnya tiba. Helian Maiko sangat terkejut. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Feilina, dia tidak mengetahui identitas asli Feilina. Bagaimanapun juga, aku tidak pernah menyangka Feilina akan menjadi budak keluarga Simon. Setelah Feilina selesai berbicara, dia buru-buru berkata Tuan Simon, saya akan mengikuti. Kami sangat akrab satu sama lain, apa yang kamu inginkan? Feilina baru saja berbicara, dan Helian Wuzi tiba-tiba melangkah maju, tatapannya yang dingin, seperti 2 pedang tajam, diarahkan ke Simon Feng. Helian Wuzi sama sekali tidak takut pada Simon Feng. Selama mereka berhati-hati terhadap Yaying, mereka tidak akan punya peluang. Di dunia kedua, rasa takutnya bahkan lebih sedikit. Bukan hanya dia, Xia Yuyu dan Chen Sui juga diganggu oleh pria ini. Apalagi sudah mengambil tindakan di dunia kedua sebelumnya. Kalau tidak, ketika Chen Sui bertemu terakhir kali, orang-orang ini tidak akan dimarahi oleh Chen Sui. Saat ini, alasan Helian Wuzi berdiri adalah karena dia tidak ingin Feilina disakiti. Dia tahu apa itu budak. Adik perempuan Helian, Feilina memandang Helian Wuzi dengan heran. Ketika dia membuat keputusan untuk membiarkan Helian Wuzi dan yang lainnya pergi, dia secara alami menyangkal hubungannya dengan Helian Wuzi sampai mati. Dia hanyalah seorang budak. Statusnya saat ini dicapai dengan mengandalkan bakat dan usahanya yang tak henti-hentinya.
Namun dia tahu bahwa setinggi apapun tingkat kultivasinya, dia tetaplah anggota keluarga Simen, seorang budak, dan tidak akan pernah bisa mengkhianati dia. Pengkhianatan berarti kematian. Kepribadiannya yang terus terang mencegahnya melakukan hal-hal yang membuat saya minta maaf pada Helian Maiko. Tapi sekarang, Feilina bersyukur sekaligus mengkhawatirkan Helian Maiko. Dia sangat jelas tentang metode Simen Feng. Hah, Helian Wuzi, bagus, bagus. Aku tidak menyangka kalian berdua akan bersama, haha. Jangan salah paham, tuan muda ini. Yah, aku hanya ingin Feilina. Aku punya pesan untukmu. Aku telah menyinggung banyak orang di masa lalu, dan kuharap aku bisa mengubah musuhku menjadi teman. Ahem, jangan salah paham dibicarakan adalah teman sejati, dan mereka tidak akan pernah tercampur dengan ketidakmurnian apapun. Itu benar-benar berubah 180 derajat. Tidak ada yang menyangka Simen Feng akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Kata-kata, ekspresi, dan sikapnya jelas sangat tulus. Dibandingkan dengan pria sombong dan sombong tadi, jelas ada dua ekstrim. Terlebih lagi, ini memberi kesan bahwa dia sedang mencoba menjilat Helian Wuzi. Benarkah? Helian Wuzi sedikit mengernyit, wajahnya sedingin bulan jelas dipenuhi keraguan, tapi yang lebih penting, dia merasa pihak lain adalah konspirasi. Mengapa aku harus mempercayaimu? Aku masih tidak percaya. Aku tidak peduli memiliki teman sepertimu. Kakak senior Fei, aku salah menilaimu. Apakah kamu mendekatiku hanya untuk menyenangkan dia? Hah, mulai sekarang, aku tidak punya teman sepertimu. Helian, Feilina kaget. Kakak senior, kamu adalah budak keluarga mereka. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jangan katakan apapun. Helian Wuzi, aku, Simen Feng, bersumpah demi dewa, aku serius. Wajah Simen Feng membiru, dan dia jelas berada di ambang ledakan. Semua orang, termasuk akarnya, sudah bersiap-siap memesan, dia pasti akan bertarung. Namun, yang tidak disangka para pengikut ini adalah Simen Feng menahan amarah di hatinya dan menatap Helian Wuzi lagi dan berkata, apakah itu benar atau salah, kamu tidak peduli dengan urusanku. Selain itu, jangan punya ide apapun tentang Yuyu, Sister Sue, dan Huan Leile di masa depan. Apakah kamu perlu mengatakan ini? Sebelumnya, saya tidak mengenal Chen Hao, saudara Chen. Sekarang, saya sudah tahu bahwa Anda adalah rekan Tao saudara Chen, bagaimana saya masih punya ide untuk Anda? Kamu, apa yang kamu katakan? Helian Wuzi tercengang. Xia Yuyu, yang dihadang di belakang oleh tubuh Feilina yang seperti bukit, juga tercengang. Feilina juga tercengang. Gulungan. Tetapi pada saat ini, ada teriakan marah tanpa peringatan. Chen Hao, yang ingin melihat obat apa yang terkubur di labu Simen Feng, akhirnya tidak dapat menahannya. Saya harus mengatakan bahwa Chen Hao terkena dampaknya, diafragma. Saya merasa ingin muntah, sangat. Sial, jika Chen Hao benar-benar berteman dengan Simen Feng, dan dia tidak tahu antusiasme dan obsesi di mata Simen Feng ketika dia melihatnya, maka itu saja, tetapi Chen Hao terakhir kali tahu bahwa pria ini pasti mesum. Bagaimana Anda bisa bertahan dalam perbedaan yang luar biasa? Ah, Helian Wuzi, Xia Yuyu, dan Feilina memandang Chen Hao yang tiba-tiba berdiri dan menjadi marah. Dan Simen Feng, yang jelas-jelas diarahkan ke hidung dan dimarahi oleh Chen Hao, menatap lurus ke arah Chen Hao, seolah-olah dia tidak mendengar omelan Chen Hao, matanya mengungkapkan kejutan dan antusiasme yang kuat dari hati, perasaan itu, seperti tiba-tiba melihat hal yang paling buruk tentang diri Anda. Ikuti aku dengan cepat. Chen, saudara Chen, aku akhirnya. Gulungan. Oke, jangan marah, aku akan keluar, Simen Feng memandang Chen Hao dengan wajah memerah, terutama saat dia melihat wajah Chen Hao yang dingin dan kejam, suaranya bergetar karena kegembiraan. Sedikit mendominasi seperti murid pesolek. Cinta sejati. Sejatinya adalah cinta sejati yang diimpikannya, cinta sejati yang membuat jiwanya bergetar dan membuatnya tak mampu melepaskan diri. Kata-kata Chen Hao seperti mantra, mantra yang bisa ia eksekusi tanpa syarat. Dia tidak berani, tidak tahan, dan tidak menaati Chen Hao berkilauan. Bos. Beberapa pengikut Simen Feng memiliki wajah yang terbakar, terutama ketika mereka melihat mata semua orang di sekitar mereka memandang mereka. Mereka semua sombong dan sombong sekarang, tetapi sekarang bos mereka terlihat seperti seseorang di depan Chen Hao. Sebagai adik laki-laki, mereka secara alami tidak tahu malu dan tidak bisa menahannya, benar-benar tidak bisa menahannya, untuk mengingatkan Simen Feng yang sepertinya dirasuki roh jahat. Keluar, saudara Chen menyuruh kami keluar, apa kamu tidak mendengar?
Cepat keluar. Simen Feng berkata dengan tegas. Saat berbicara, dia masih menatap Chen Hao. Akhirnya, dia tiba-tiba menoleh dan mengusir sekelompok pengikut. Adegan ini membuat semua orang bingung, dan kaget. Khususnya, para penggarap di sekitarnya yang mengetahui identitas Simen Feng semuanya berspekulasi tentang siapa Chen Hao, atau murid dari seseorang yang hebat. Lagi pula, tidak semua orang dapat memahami sesuatu yang hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Anda dapat melihat dengan jelas. Chen, saudara Chen, kamu. Feilina memandang Chen Hao dengan bingung. Hao, bagaimana kamu mengenalnya? Helian Wuzi juga mengangkat wajah kecilnya dan bertanya. Hao, apa yang terjadi? Ahem, itu menyebalkan. Aku bertemu dengannya terakhir kali aku datang ke dunia kedua. Dia dipukuli olehku. Dia pasti takut padaku. Chen Hao sudah siap untuk mengambil tindakan, tapi tanpa diduga, Simen Feng akan bersikap seperti itu. Ini membuat Chen Hao semakin terdiam, jijik, dan ingin muntah. Dia lebih suka orang itu marah dan bertengkar dengannya dengan keras daripada saya tidak ingin akhir seperti ini. Ini seperti lalat pintar yang tidak dapat ditampar, tetapi ditakdirkan untuk berdengung di telinga Anda. Tidak ada alasan, saudara Chen, meskipun kekuatan tempurnya adalah milikmu, berada di luar alam. Simen Feng adalah pria yang tidak takut pada apapun, apalagi di dunia kedua ini, bagaimana mungkin, kata Feilina. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Oke, kita hampir sampai. Chen Hao menahan perasaan merinding di sekujur tubuhnya dan mengganti topik pembicaraan. Menarik, tipikal playboy dari keluarga Simen sebenarnya menurutinya. Ini agak salah, tidak ada alasan. Di antara kerumunan, ada seorang gadis yang menahan auranya dan tampak seperti gadis tetangga. Ada sedikit keterkejutan dan geli di matanya. Setelah memasuki alam abadi manusia, peningkatannya memang melebihi imajinasiku, tapi, itu tidak cukup. Pada tahap awal alam abadi manusia, dalam jangka pendek, tingkat kemenangannya akan mencapai 60%, tubuh fisiknya, bakatnya, dan keterampilan uniknya, meskipun penting, keterampilan bertarung sama pentingnya. Mungkin setelah periode pelatihan dan pengalaman yang kaya dalam pertarungan sebenarnya, tingkat kemenangan bisa mencapai 90%. Saya harap begitu mungkin, tapi, aku tidak bisa mengaitkan semuanya padanya. Perhatikan situasi pertarungannya dan kirimkan aku berita apapun tepat waktu. Gadis itu jelas berdiri di sana, tapi anehnya dia tidak menarik perhatian banyak orang, dan kepergiannya bahkan lebih lembut dan diam. Saat giliran Chen Hao, mereka bertiga langsung mengaruh kekayaannya kepada staf, tidak ada bedanya dengan menggesek kartu kredit di bumi. Namun, biaya di sini langsung dipotong sesuai dengan konsumsi sebenarnya saat penggarap keluar. Tingkat arena yang berbeda memiliki standar pengisian daya yang berbeda. Namun, saat menonton pertandingan, tidak ada batasan di dunia kecil. Misalnya, Human Wonderland dibagi menjadi 3 level tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Namun, setelah memasuki arena dan menonton pertandingan, ketiga area tersebut tidak dibatasi, tetapi Anda tidak dapat memasuki area di atas negeri dongeng bumi, untuk menonton. Tapi kalau mau berperang, orang level tinggi tidak bisa menantang orang level rendah. Pertandingan antara kedua master itu seharusnya ada di sana, ayo pergi dan lihat. Setelah memasuki arena, Chen Hao merasakan semangat juang yang kuat, jauh menaungi arena sekitarnya, datang dari area inti. Dan banyak pembudidaya juga berkerumun di satu arah. Hal ini membuat Chen Hao, yang hatinya suka berperang, merasakan keinginan yang kuat untuk berperang, dan Chen Hao bahkan mengembangkan keinginan yang kuat untuk menaklukkan tempat ini. Bukan sekedar titipan dari leluhur Wuji, ini murni keinginan batinnya, keinginan untuk menjadi orang kuat. Dari memasuki dunia kultivasi hingga sekarang, Chen Hao telah mengalami duel yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Satu-satunya hal yang benar-benar membuat Chen Hao bahagia adalah duelnya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, pertarungan dengan yang kuat adalah yang terbaik. Yang menantang, paling bersemangat, dan yang membuat Chen Hao merasa paling puas. Dulu, satu-satunya penyesalan adalah saya tidak bisa melepaskannya. Tapi sekarang, dunia kedua telah menebus penyesalan ini. Di sini, tidak ada aturan. Anda benar-benar bisa bertarung tanpa keraguan. Cepat, berhenti mencari, bukankah mereka hanya 2 wanita cantik? Ini akan segera dimulai. Ini adalah pertarungan puncak di negeri dongeng. Ayo pergi. Sial, kamu memiliki semangat juang yang kuat.
Kamu layak menjadi master peringkat 13 atau 26 di alam abadi manusia. Semangat juang ini sendiri telah menyelimuti seluruh penonton. Ayo cepat lihat di itu, ini akan segera dimulai. Berusaha sekuat tenaga, 100 pil adalah 100 pil, tidak peduli apa, aku harus masuk dan merasakannya kali ini. Kerumunan bergerak cepat, banyak orang berjalan dan berbicara. 100. Apakah mahal sekali untuk memainkan permainan mereka? Chen Hao bertanya sedikit terkejut. Menurut informasi yang dia pelajari, untuk kompetisi di 3 alam kecil alam abadi manusia, hanya diperlukan 10 kristal abadi untuk memasuki arena dan merasakan suasana pertempuran yang sebenarnya. Dengan ketenaran mereka yang mencapai level mereka, mereka dapat menghasilkan uang dengan datang ke arena untuk berkompetisi. Jika tidak, mengapa mereka tidak mulai bertarung saja? Bagaimana mereka bisa menunggu begitu banyak dari kita untuk datang dan menonton? Menghasilkan uang, maksudmu, arena akan memberi mereka dividen? Tanya Chen Hao. Ya, tapi hanya orang-orang dengan reputasi besar yang memenuhi syarat untuk ini. Jumlah dividen yang mereka bagikan tidak ada hubungannya dengan jumlah penggarap yang menonton. Hanya mereka yang mengeluarkan uang untuk memasuki ring dan mendapatkan wawasan yang akan diberi penghargaan oleh kedua pihak yang bertikai. Semakin banyak orang, secara alami mereka akan berbagi lebih banyak, kata Xia Yuyu. Dia dan Helian Wuzi telah mengunjungi arena berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir dan pada dasarnya akrab dengan situasi di sini. Ini tidak buruk. Mata Chen Hao sedikit menyipit, bersinar dengan 2 sinar cahaya. Tugas yang diberikan kepadanya oleh Patriark Wuji adalah mendapatkan ketenaran secepat mungkin untuk menarik perhatian orang-orang tingkat tinggi. Dan arena ini tidak diragukan lagi adalah langkah pertama Chen Hao. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan baik di sini, jangan bicara tentang masa depan bintang janji. Ayo masuk dan lihat. Pergilah sendiri, kami tidak akan pergi. Untuk pertarungan level ini, kami hanya bisa menonton dari luar, kata Helian Wuzi. Faktanya, jika ada cukup kristal abadi, mereka secara alami akan bersedia pergi ke arena untuk mengalaminya sendiri, tetapi kartu kekayaan mereka tidak memiliki banyak kristal abadi. Oke, pikirannya bergerak, seolah-olah dia sedang bermain seperti permainan, antarmuka pemilihan nomor kartu kekayaan muncul di pikiranku. Setelah mengonfirmasi untuk memasuki tampilan, seluruh orang menghilang di samping Helian Wuzi dan Xia Yuyu. Fiu, semangat juang yang kuat. Dalam sekejap, Chen Hao muncul di atas ring, dan tekanan mengerikan menekan Chen Hao saat ini. Meskipun aku bisa merasakan semangat juang kedua orang itu sangat kuat di luar ring, itu masih jauh lebih buruk dari sekarang. Pantas saja aku membutuhkan 100 kristal peri. Merasakan semangat juang seperti ini saja sudah baik untuk diriku sendiri. Terlebih lagi, bisa merasakan kekuatan dari setiap gerakan mereka sesuka hati. Pergilah di antara mereka dan lihatlah. Memikirkan hal ini, Chen Hao mengambil langkah maju. Namun, tidak ada yang bisa melihat keberadaannya kecuali Chen Hao sendiri. Faktanya, kecuali 2 master, semua praktisi yang memasuki mode menonton di dalam ring tidak terlihat. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang ada di dalamnya saat ini, tajam. Chen Hao memuji dengan terkejut dan gembira. Saat dia terus mendekati kedua tuan itu, semangat juang dan tekanan yang menakutkan menjadi semakin kuat. Meskipun keduanya hanya penguasa alam penciptaan, mereka memberi Chen Hao perasaan yang lebih kuat daripada puncak tahap akhir alam abadi bumi yang super kuat dari bintang janji. Hanya aura seperti ini, Chen Hao harus mengakui bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Dibandingkan dengan planet kuat lainnya, bintang janji memang jauh lebih lemah, terutama untuk seorang jenius sejati. Tapi, jika aku maju ke tahap akhir keabadian manusia, aku tidak akan lebih lemah dari mereka. Chen Hao menghabiskan 100 kristal abadi hanya untuk memahami kesenjangan antara dirinya dan para jenius sejati, dan untuk benar-benar melihat seberapa kuat keterampilan tempur dari tokoh-tokoh berpengaruh ini. Dunia baru, awal baru. Hanya dengan mengetahui kekuatan Anda sendiri Anda dapat membuat penilaian yang benar. Zui Hongchen adalah master peringkat 13 di alam abadi manusia, dan Zhu Geming adalah master peringkat 26, tapi niat membasmi Zhu Geming tampaknya lebih kuat. Ahem, bisakah tetap seperti ini? Chen Hao berada di tengah pertarungan antara keduanya, dan tubuhnya terasa seperti dipenuhi timah. Jika dia benar-benar bertarung, saya khawatir Chen Hao tidak akan mampu mengerahkan bahkan 50% kekuatannya, karena Chen Hao samar-samar menerobos ke puncak alam peribumi. Kekuatan jiwa memungkinkan dia untuk menanggungnya sepenuhnya. Tepat ketika dia mendekati Zhu Geming selangkah demi selangkah,
Mencoba dengan hati-hati merasakan aura pembasminya, Chen Hao menemukan bahwa dia bisa mendekati Zhu Geming tanpa batasan. Ini mengejutkan Chen Hao. Jika ini adalah wanita cantik, bukankah itu akan menarik lebih banyak orang? Chen Hao dengan ragu-ragu berjalan setengah kaki dari Zhu Geming. Dia bahkan bisa melihat rambut di wajah orang lain dengan jelas, tapi dia sendiri seperti udara secara umum. Bagi Zhu Geming, hal itu tidak ada. Faktanya, entah itu wanita cantik atau pria tampan, penontonnya pasti akan bertambah banyak. Sama seperti sekarang, Zui Hongchen dan Zhu Geming sama-sama merupakan tokoh top di alam abadi. Mereka telah melalui banyak pertarungan brutal di arena untuk mencapai status mereka saat ini. Sama seperti sekarang, selain Chen Hao, saya tidak tahu berapa banyak kultivator wanita di Huaichun yang menggunakan ruang khusus ini untuk menghargai atau bahkan menggoda idola mereka. Zhu Geming, jika saya jadi Anda, saya harus menantang Zhang Wei. Kamu hampir tidak berhasil mencapai posisi ke-15, tetapi kamu masih memiliki harapan. Jika kamu datang kepadaku, kamu sedang mencari kematian. Mata mereka bertemu, dan dengan niat bertarung yang kuat, semburan energi meledak dari waktu ke waktu. Akhirnya, di bawah ekspektasi semua orang, Zui Hongchen adalah orang pertama yang berbicara. Pada saat ini, semangat juang dan aura kedua orang itu melonjak hingga batasnya. Mencari kematian, haha, jika kamu tidak yakin sepenuhnya, apakah kamu pikir aku akan menantangmu? Biar ku beritahu, 10 besar adalah tujuanku, dan kamu hanyalah salah satu batu loncatanku. Adapun Zhang Wei, yang peringkat 15, maaf, aku sedang tidak mood bermain dengan terlalu banyak orang. Sombong, aku akan membiarkanmu memahami kesenjangan antara kamu dan aku. Berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Ledakan, energi yang kuat, murni, dan keras meledak dari tubuhnya seiring dengan kata-kata Zui Hongchen. Gemuruh. Udara yang sudah dikompresi hingga batasnya seketika menjadi seperti bom, menghasilkan ledakan udara yang tak terhitung jumlahnya secara terus-menerus. Mendengus. Dentang. Hujan pedang meteor. Desis. Desis. Zhu Geming mengambil tindakan dengan sederhana dan rapi, menghunus dan menghunus pedang sekaligus. Dalam sekejap, cahaya pedang yang terang, tajam, dan menakutkan seperti belalang yang membanjiri Zui Hongchen dari kejauhan. Sedikit trik. Telapak angin. Panggilan. Bum 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 bum. Angin tiba-tiba naik, sosok Zui Hongchen tidak menentu, telapak tangannya memadatkan serangkaian rune misterius, berputar-putar di sekitar tubuh, mengandung misteri tak berujung, memblokir, menarik, dan meledakkan lampu pedang. Tai Chi, sempurna dan sempurna. Begitu Zui Hongchen mengambil tindakan, mata Chen Hao membelalak karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarahnya dia melihat seseorang menggunakan aksi yang mirip dengan yang dilakukan di bumi. Namun, ketika Chen Hao tiba-tiba datang ke sisi Zui Hongchen, dia merasakan aura misterius dan tahu bahwa ini bukanlah Tai Chi. Namun, ini mirip dengan Tai Chi. Berdasarkan aturan penggunaan kekuatan 4 ons, ini tidak kalah efektifnya dengan Tai Chi. Satu-satunya perbedaan adalah konsepsi artistiknya. Yang dilakukan Zui Hongchen hanyalah penghancuran, tetapi tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia kejam dan ragu-ragu, tidak cukup feminin. Pedang naga hancur. Tertawa. Di tengah hujan pedang yang memenuhi langit, pedang Zhu Geming bergabung menjadi satu, dan gerakan membasmi yang sebenarnya tiba-tiba muncul. Ah! Chen Hao, yang merasakan rahasia teknik telapak tangan Zui Hongchen, tiba-tiba terkejut, pupil matanya menyusut, dan dia menatap naga hitam yang mengaum. Itu sangat kental dan tajam sehingga Chen Hao tidak bisa membayangkannya, dan apa itu? Yang lebih menakjubkan lagi adalah kecepatannya. Chen Hao merasa penglihatannya menjadi gelap, dan ledakan tanah longsor serta retakan tanah terdengar di telinganya. Chen Hao dapat yakin bahwa jika dia tidak menonton saat ini, tetapi berkompetisi, dia akan kalah. Terlebih lagi, kekalahannya tanpa ketegangan, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Apakah ini kesenjangannya? Setelah sadar kembali dalam sekejap, Chen Hao tidak mengikuti siapapun lagi, tetapi menatap dua orang yang terlibat dalam pertempuran gila itu, merasa terkejut di dalam hatinya. 1408-2014. Apakah itu tubuh fisik, energi sejati, atau keterampilan bertarung? Tidak satupun dari mereka dapat dibandingkan dengan alam yang sama dari bintang janji, atau bahkan alam abadi bumi. Kesenjangannya sangat besar, bahkan dengan milikku karakteristik khusus, menghadapi orang seperti itu, saya ingin melompati tantangannya pada dasarnya mustahil. Selama berada di bintang janji, Chen Hao belum pernah menemui ancaman nyata apapun kecuali Dong Fang Han yang memberinya sedikit ancaman.
Belum lagi orang-orang yang levelnya sama, bahkan mereka yang satu level lebih tinggi darinya, tidak bisa bersaing dengannya. Dia membandingkan, tapi sekarang, ada gunung di luar gunung, dan ada orang di luar manusia. Meskipun Chen Hao sudah mengetahui sesuatu tentang hal itu dari Patriark Wu Ji dan Yuan Rutianzun, keterkejutannya setelah melihatnya sekarang jauh lebih kuat. Ini hanyalah jenius terbaik di wilayah Yaying Star. Bagaimana jika itu adalah galaksi Haoyu atau bahkan alam semesta ini? Sepertinya jalanku masih panjang. His. Hah, aku tidak tahan sama sekali. Sial, aku membuang 100 pil. Sesaat kemudian, ketika pertarungan antara Zui Hongchen dan Zhu Geming melanda seluruh arena, sosok-sosok muncul begitu saja di area penonton. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan, atau telah melampaui batas psikologis mereka. Rentang toleransinya berasal dari diri Anda sendiri. Lao Wang, bagaimana menurutmu? Apa yang aku katakan bagus kan? Kamu pasti akan kalah kali ini, haha. Kenapa terburu-buru? Kita baru keluar sebentar. Haha, lihat saja. Jangan bilang 15 menit, hanya 5 menit. Kecuali beberapa orang kecil di atas, semua orang di alam abadi hampir melarikan diri. Zhu Geming telah menyelesaikan misi tingkat kematian, tapi dia telah meningkat pesat. Jika saya tidak salah, saya khawatir dia bahkan belum menggunakan 60% dari kekuatannya. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan pada Zui Hongchen? Haha, bagaimana menurutmu? Aku selalu kalah darimu sebelumnya, tapi kali ini kamu pasti kalah. Hehe, itu karena kamu tidak mengerti informasinya, jadi bertaruh saja denganku. Aku bersedia mengaku kalah. Jangan pernah berpikir untuk menarik kembali kata-katamu. Hahaha, jika Zui Hongchen tidak menyembunyikan kekuatannya, bagaimana aku bisa bertaruh denganmu? Keterampilan partai dominan. Jangan berpuas diri. Kecuali beberapa orang kecil yang kamu tunjuk, selama salah satu dari kalian bertahan sampai akhir pertempuran, bahkan jika aku menang, mungkin akan ada kuda hitam yang keluar. Bagaimana bisa ada begitu banyak kuda hitam? Selain para jenius terbaik yang saya tunjuk, orang lain yang masuk hanya ingin melihat duel sebenarnya antara keduanya, dan ada juga nimfomaniak. Sungguh aneh bahwa beberapa orang bisa bertahan sampai akhir pertempuran. Benarkah, Laolan, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan bertaruh denganmu jika aku tidak yakin? Pikirkan bagaimana kamu kalah sebelumnya. Kedua lelaki tua yang bertanggung jawab memantau arena menatap data dan layar pertempuran yang ditampilkan di depan mereka. Isi dari taruhan mereka sangat sederhana, yaitu sebelum pertarungan berakhir, para praktisi yang memasuki ring untuk mengalami pertarungan secara langsung, kecuali beberapa master yang ditunjuk, yang lain tidak akan mampu menahan rasa sakit secara psikologis, dan memilih untuk keluar dari ring lebih awal. Bagaimanapun, meskipun para pembudidaya yang memasuki arloji tidak terlihat, mereka dapat sepenuhnya menahan semua tekanan, energi, dan serangan selama mereka terkena dampaknya. Orang dengan kondisi pikiran yang sedikit lebih buruk tidak akan mampu menanggungnya selama melebihi batasnya, jika tidak, tidak hanya tidak ada manfaatnya, tetapi kondisi pikiran juga akan rusak. Kenyataannya memang seperti yang diharapkan salah satu dari mereka. Hanya dalam 2 menit, lebih dari separuh pembudidaya yang memasuki area tontonan keluar dari mode tontonan arena. Namun, lelaki tua lainnya tidak gugup dan tetap tenang. Boom, boom, boom. Cek cek cek, cahaya pedang dan bayangan palem ada di mana-mana di arena. Zui Hongchen dan Zhu Geming menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung. Awalnya, Zhu Geming berpikir bahwa dia pasti bisa meraih kemenangan cepat dengan keuntungan yang luar biasa. Selain itu, bukan tidak mungkin untuk terus menantang para ahli berperingkat lebih tinggi tanpa mengungkapkan kekuatan sebenarnya, dan mencapai 3 besar dalam satu gerakan. Tapi sekarang, kekuatan bertarung mengerikan yang ditunjukkan oleh Zui Hongchen jelas tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya, desir, desir, desir. Semakin banyak penonton yang keluar dari ring, dan semakin jauh mereka keluar, wajah mereka semakin pucat dan keringat dingin terlihat jelas bahwa mereka telah bertahan hingga batas daya tahan mereka. Bahkan beberapa kultivator yang mengetahui kekuatan Zui Hongchen dan Zhu Geming membelalak kaget saat ini. Termasuk beberapa pakar peringkat atas yang menyelinap untuk menonton. Haha, kecuali orang-orang kecil itu, hanya ada 200 dari mereka. Ini baru 5 menit, dan keduanya sepertinya telah mengerahkan 70% dari kekuatan mereka. Itu adalah senjata suci tingkat rendah, cek-cek, Lao Wang. Banggalah pada dirimu sendiri ketika kamu menang. Segera, 200 orang ini jelas dalam bahaya. Mereka tidak dapat menahan lebih dari beberapa napas, dan itu saja. Haha.
Kedua orang yang memasang taruhan mereka melihat ke layar yang menunjukkan semua pembudidaya yang sedang menonton pertempuran. Yang satu yakin akan kemenangan dan sangat bangga, sementara yang lain masih tenang, tetapi matanya tertuju pada layar. Hanya layar yang dapat mereka lihat, termasuk para praktisi yang masuk untuk menyaksikan pertempuran, yang dapat melihatnya. Tetapi pada saat ini, Chen Hao tidak berani menganggap enteng lagi setelah dibombardir ketika dia mencoba berada di antara keduanya untuk pertama kalinya. 100 kristal abadi bukanlah jumlah yang kecil bagi Chen Hao sekarang. Jika dia dibombardir beberapa kali lagi, dia mungkin menjadi bingung. Oleh karena itu, Chen Hao terlihat sangat malu saat ini, bersembunyi di sana-sini untuk menghindari serangan dari Zui Hongchen dan Zhu Geming. Seiring berjalannya waktu, seperti yang diharapkan lelaki tua itu, jumlah orangnya berkurang dengan cepat. Hal ini membuat lelaki tua yang percaya diri untuk menang semakin bangga, dan sama sekali tidak menyadari rasa malu Chen Hao. Namun, lelaki tua itu, yang jelas-jelas tidak disukai tetapi sangat bertekad, sedang menatap layar. Sebenarnya, dia sedang menatap Chen Hao di tengah kerumunan. Anak kecil, kamu tidak boleh mengecewakanku. Senjata suci tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil bagiku. Jika aku kalah, aku pasti akan membiarkanmu mati 100 kali. Oke, ini jelas bukan kumpulan telur sungguhan. Alasan mengapa dia setuju untuk bertaruh dengan lelaki tua lain sepenuhnya karena pada awalnya, dia melihat adegan di mana Chen Hao ditembus oleh pedang naga Zhu Geming. Tidak menyadarinya, ini adalah satu-satunya dasar untuk bertaruh. Namun kini, penampilan Chen Hao memang terlalu memalukan, tidak sekuat yang ia bayangkan. Orang tua itu bahkan berpikir bahwa Chen Hao sedang menghindari demi penghindaran saat ini, dan sama sekali tidak merasakan pertarungan antara Zhu Geming dan Zui Hongchen. Dengan rekor 0, ditambah dengan kinerja yang buruk, lelaki tua itu pada dasarnya yakin bahwa Chen Hao Fei akan datang ke arena untuk pertama kalinya, dan dia tidak memiliki pengalaman apapun. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyia-nyiakan 100 abadi kristal dan pergi ke arena untuk membuat kecap? Tapi Chen Hao bersembunyi seperti ini tidak diragukan lagi akan memungkinkan dia untuk bertahan lebih lama, itulah yang membuat lelaki tua itu senang melihatnya. Karena mereka berdua tidak punya pilihan selain mengekspos kartu truf mereka lapis demi lapis, pertempuran menjadi lebih intens dan menakutkan. Semakin banyak penonton di dalam, dan jumlah orang yang berhenti menjadi semakin cepat. Haha, 18, baru 18, tidak, menjadi 17 lagi, Lao Wang, kamu akan segera kalah. Jangan berpuas diri, pernahkah kamu melihat pria kecil bernama Chen Hao itu? Yang lain tidak bisa, tapi dia pasti akan bertahan sampai akhir. Chen Hao, orang yang bersembunyi di persembunyian itu. Aku sudah melihatnya sejak lama, apakah kamu bercanda? Orang ini benar-benar bersembunyi di Tibet. Ketika Zui Hongchen dan Zhu Gemingli meningkatkan kekuatan mereka hingga 100%, akan ada konsekuensinya, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Benarkah? Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Orang tua yang dikenal sebagai Lao Wang itu jelas tidak berniat memberitahu Chen Hao tentang pedang naga patah yang dilihatnya. Meskipun Zui Hongchen dan Zhu Geming hanya mengerahkan 50% atau 60% kekuatan mereka saat itu, Chen Hao dapat menanggung semuanya. Lao Wang percaya bahwa selama Chen Hao terus bersembunyi di Tibet seperti ini, bahkan jika Zhu Geming dan Zui Hongchen mengumpulkan kekuatan penuh mereka bahkan setelah melepaskan keahlian khususnya, Chen Hao tidak dapat dipaksa keluar dari ring. 16. 15. Zui Hongchen, bagaimanapun juga aku masih meremehkanmu. Kupikir 70% kekuatanku akan cukup untuk mengalahkanmu. Sekarang sepertinya aku tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan kekuatan penuhku. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Tertawa, sementara lelaki tua lainnya dengan bangga menghitung jumlah orang yang semakin berkurang, Zhu Geming, yang berada di tengah pertempuran, tiba-tiba melayang dan menjauh ribuan kaki. Setelah beberapa saat konsentrasi, dia akhirnya mengumpulkan kekuatannya hingga 100%. Jadi bagaimana jika kamu mencoba yang terbaik? Kamu masih akan dikalahkan. Ledakan, cek cek cek, kilatan. Dalam sekejap, para penonton yang tak terlihat akhirnya tidak tahan lagi dengan gelombang serangan besar-besaran yang tiba-tiba dari kedua pria itu, dan menghilang dari ring satu persatu dengan panik. Ledakan, bang, Chen Hao, yang bergerak cepat, akhirnya terkena dampak dari serangan di luar jangkauan kedua pria itu. Apakah ini kekuatan terkuat mereka? Memang sangat kuat. Tekanan yang sangat besar, rasa sakit yang parah setelah diserang, kebingungan sesaat dalam pikirannya. Segala macam perasaan tidak nyaman menyerang saraf otak Chen Hao, tetapi pada saat ini,
Chen Hao tidak lagi mengalami kejutan awal, dan digantikan oleh perasaan takut pada mereka berdua. Dia bertahan sampai sekarang hanya karena dia ingin melihat kekuatan sejati dan keterampilan unik kedua orang tersebut. Dan sekarang, semuanya akhirnya dimulai. Anak ini masih tidak tahan. Jika dia melakukannya lagi, dia mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Tidak, dia pasti akan bertahan sampai akhir. Lao Wang, yang sedang menatap Chen Hao, tampak sedikit tegas saat ini. Tidak mungkin. Tapi, Lao Wang, apakah kamu kenal dengan Chen Hao ini? Mengapa kamu mengira dia baik pada awalnya? Fakta bahwa kamu bisa bertahan sampai sekarang terkait dengan persembunyiannya di Tibet, tapi dia baru saja bertahan, dampak terkuat, dan dia masih saya tidak berhenti, tapi karakter saya sangat bagus. Saya tidak kenal dia, saya belum pernah mendengar tentang dia. Pernahkah Anda melihat bahwa rekornya 0? Lalu menurutmu mengapa dia bisa melakukannya? Haha, apa kamu khawatir? Sudah kubilang sebelumnya, jangan terlalu bangga. Aku akan memberitahumu bahwa pada awalnya, kamu menatapku dan menggodaku untuk berjudi, tapi tidakkah kamu melihatnya sangat hal yang menarik? Hahaha, Lantua, senjata suci tingkat rendah, cekak. Sial, apa yang kamu lihat? Jangan khawatir, pertarungan akan selesai paling lama 2 menit. Lalu kamu bisa menonton rekaman videonya, hehe. Chen Hao tidak menyangka bahwa dia, yang tidak terlihat dan hanya menonton pertandingan, akan menarik perhatian petugas pengawas. Tentu saja, bahkan jika dia mengetahuinya, Chen Hao tidak akan peduli. Dia membayar untuk datang belajar dan tidak akan melewatkan kesempatan apapun yang terjadi. Tapi sekarang, Chen Hao sangat merasa bahwa itu sepadan. Jika dia tidak menonton pertandingan ini, Chen Hao akan langsung memulai tantangannya, tetapi sekarang, dia telah membuat keputusan baru. Lagi pula, kartu kekayaannya hanya memiliki 10.000 kristal abadi. Berapa banyak pertempuran yang bisa dia lawan? Berapa tingkat kemenangannya? Saya khawatir itu akan habis dalam beberapa hari, dan dia harus tinggal di sayap perak janji selama lebih dari setengah tahun. Tidak ada cara untuk mendapatkan kristal Xianyuan. Tentu saja, ini tidak berarti begitu di dunia kedua, tidak mungkin. Dapatkan kristal abadi. Lagi pula, banyak sekali peluang bisnis di dunia kedua yang setara dengan dunia nyata, seperti kedai minuman, balai lelang unik, catering, dan industri hiburan tertentu yang disukai pria, atau industri hiburan yang disukai wanita centil juga ada. Dibandingkan dengan dunia nyata, dunia ini hanya kekurangan peralatan, senjata, bahan sihir, dan industri lainnya. Tapi Chen Hao tidak tertarik melakukan hal-hal itu, dan untuk pelelangan keterampilan unik, hal itu bahkan lebih kecil kemungkinannya. Pertama, ilmu rahasia yang dia pelajari di dunia ini tidak bisa dipentaskan sama sekali, dan dia tidak memenuhi syarat untuk dilelang sama sekali. Kedua, Chen Hao tidak dapat menjual 3.000 jalan yang pasti memenuhi syarat untuk dilelang, meskipun itu tidak berguna baginya, karena itu adalah rahasia terbesarnya, dan dia tidak ingin menjadi sasaran kritik publik. Mati, klik, gemuruh. Zhu Geming akhirnya meningkatkan kekuatannya ke puncaknya, dan di saat yang sama mengeluarkan pedang terkuatnya. Ribuan cahaya pedang terkondensasi menjadi petir besar yang tampak seperti hukuman surgawi. Petir itu sangat terang dan memancarkan aura menakutkan yang dapat menghancurkan dunia. Itu menyapu seluruh arena dalam sekejap, menghalangi segala arah yang bisa dihindari Zui Hongchen. Hancurkan untukku. Mata Zui Hongchen bersinar karena fanatisme, dan dia dengan bangga mengeluarkan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang kuat dan besar berubah menjadi banyak bayangan telapak tangan gelap, seperti lubang hitam kecil, berputar dengan ganas, dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya, seolah ingin menelan segala sesuatu di dunia. Pedangnya bersinar dengan ribuan cahaya, dan bayangan telapak tangan terasa berat. Satu pedang versus satu telapak tangan. Guntur meledak, lubang hitam tertelan. Beberapa bayangan palem hancur, dan beberapa cahaya pedang menghilang. Pada saat ini, beberapa anak laki-laki jenius yang ditunjuk oleh Lao Lan semuanya mundur karena terkejut ketika mereka menghadapi cahaya pedang petir atau bayangan palem lubang hitam. Tapi, Chen Hao, yang sepertinya masih dalam keadaan menyesal, menunjukkan semangat juang dan kegembiraan yang sangat kuat saat ini. Jika dia bukan hanya penonton, kedua lelaki tua itu akan mengira dia adalah orang yang sama akan melawan Zhu Geming dan Zui Hongchen. Untungnya, bagi kedua pihak yang bertikai, Chen Hao seperti udara. Klik, 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 boom, boom, bentrokan energi yang mengerikan, disertai ledakan yang menggemparkan bumi, menyebar ke seluruh arena. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Zui Hongchen,
dan bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya juga menghantam Zhu Geming dengan keras. Setelah beberapa detik, satu-satunya penonton yang tersisa di arena adalah Chen Hao. Termasuk para jenius yang ditunjuk oleh Lao Lan, mereka semua menghilang dari ring. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan Zhu Geming dan Zui Hongchen begitu menakutkan. Tidak ada orang tua yang mengharapkan hal itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana Chen Hao bisa menahannya? Bagaimana dia bisa menahannya? Lao Lan terlihat sangat tertekan dan sengsara, dan pada saat yang sama, dia menatap dengan heran pada Chen Hao, siapa sedang mengembara dari serangan teroris. Ahem, Lan tua, sial, sejujurnya, aku juga tidak menyangka. Aku tidak menyangka Zhu Geming dan Zui Hongchen begitu kuat, apalagi Chen Hao, hahaha, karakter yang baik, jadi. Dewa tolong aku, Lao Wang juga berkata dengan kaget. Faktanya, ketika dia melihat betapa kuatnya serangan terakhir Zhu Geming dan Zui Hongchen, dia sudah mengira dia akan kalah. Tapi dia tidak menyangka semua orang mundur dari ring, dan Chen Hao, anak sapi yang baru lahir, sebenarnya berjuang keras kepala tetap di pos Anda. Entah itu Lao Lan atau Lao Wang, satu-satunya perasaan saat ini adalah hidup, sial, naik turun terlalu cepat. Cih, dua raungan berisi keengganan keluar dari mulut Zui Hongchen dan Zhu Geming. Sayangnya, tak satu pun dari mereka bisa menghentikan datangnya kematian, dan berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di atas ring. Berbunyi, suara cepat yang tajam bergema di seluruh arena. Zhu Geming dan Zui Hongchen seri. Sangat kuat, sangat kuat. Aku tidak menyangka kekuatan mereka berdua akan naik ke level seperti itu. Aku khawatir mereka berdua memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar atau bahkan 5 besar, kanan. Ya, terlepas dari apakah Anda pasti bisa masuk 10 besar, setidaknya ada harapan 50%. Tentu saja, premisnya adalah bahwa 10 master teratas tidak membuat kemajuan luar biasa. Tunggu saja, masih ada 2 bulan lagi, saat pemeringkatan baru akan diundi. Selama periode ini, arena akan sibuk. Ya, saya tidak memiliki persyaratan yang tinggi. Selama saya bisa masuk 100 besar, pada dasarnya saya akan bisa masuk ke Sekte Yaying. Hehe. Berhentilah bermimpi, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, dan kamu masih ingin berada 100 tahun ke depan. Sekte Yaying adalah sekte pertama dari bintang Yaying kita. Setiap murid yang masuk akan dapat mencapai puncak dengan kultivasi apapun di masa depan level. Rata-rata orang dapat mencapai puncak alam abadi surgawi, dan yang luar biasa pasti akan dapat masuk ke jajaran Dewa Emas Luo Besar. Selain itu, pada tingkat yang sama, mereka pada dasarnya adalah master. Ketika semua kultivator yang menonton mulai membicarakannya, Helian Wuzi, Xia Yuyu dan Fei Lina yang mengikuti mereka semua membuka mata lebar-lebar dan menatap Chen Hao yang baru saja muncul di samping mereka dengan ekspresi terkejut. Fei Lina, khususnya, bahkan lebih terkejut lagi. Anda tahu, dia juga memasuki ring untuk menonton, tetapi semenit yang lalu, dia tidak dapat menahan tekanan yang menakutkan dan keluar dari ring. Tapi Chen Hao bertahan sampai akhir. Chen Hao, aku tidak menyangka kamu memiliki karakter yang begitu baik. Aku jamin hanya ada segelintir orang yang bisa bertahan melihat akhir pertarungan antara dua orang ini. Tanpa kekuatan yang kokoh kondisi mental, mustahil untuk menahannya. Jika kamu tidak bisa menahan serangan dan tekanan dari dua orang itu dan bertahan di dalam, suasana hatimu akan terluka. Dan kamu, sepertinya masih belum mencapai batas. Fei Lina, yang tinggi dan agung, menatap Chen Hao. Dilihat dari nafasnya, Chen Hao berada di level yang sama dengannya untuk melawan Chen Hao sejak awal. Alasannya adalah, pertama, untuk menguji apakah biksu Tao teman baiknya itu benar-benar layak untuk Helian Wuzi, dan kedua, untuk menenangkan diri. Tapi sekarang sepertinya, setidaknya di dunia kedua ini, kemungkinan dia bisa mengalahkan Chen Hao sangat kecil. Haha, tidak apa-apa. Keterampilan gerakanku lebih baik, jadi jika aku menghindarinya, itu bukan masalah besar. Ya, itu adalah 100 kristal abadi, mengapa kita harus bertahan sampai akhir? Kata Chen Hao dengan senyum di bibirnya. Pada saat ini, Chen Hao juga memperhatikan bahwa semua orang di sekitarnya menatapnya dengan heran. Jelas, dia bisa bertahan sampai akhir dan menarik perhatian banyak orang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya, ayo pergi mencari di tempat lain. Helian Wuzi dan Xia Yuyu juga tahu bahwa tidak pantas tinggal di sini lebih lama lagi, jadi mereka secara alami memegang lengan Chen Hao,
dan sambil bergoyang, mereka dengan cepat bergerak ke arah lain arena. Felina pun segera menyusul. Sepanjang hari, Chen Hao menonton kompetisi, tetapi dia tidak pernah memasuki arena apapun lagi. Sebaliknya, ketika Helian Maiko, Xia Yuyu dan Felina melihat pertempuran yang bermanfaat bagi mereka, biayanya 10 abadi kristal untuk masuk dan menonton pertempuran. Melihat waktu masuknya sekitar 12 jam, Chen Hao membawa kedua wanita itu dan langsung meninggalkan arena. Hao, kenapa kamu hanya melihat-lihat? Apakah kamu tidak ingin menantang? Xia Yuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah keluar dari arena. Awalnya saya ingin menantang, tapi, setelah menonton pertandingan antara Zui Hongchen dan Zhu Geming, saya menemukan bahwa menantang sekarang terlalu sia-sia. Apa maksudmu? Helian Wuzi sedikit mengernyit. Saya ingin maju ke tahap tengah alam abadi manusia terlebih dahulu sebelum saya mulai. Ini, bukankah kamu berada di sayap perak janji sekarang? Jika kamu tidak dapat merasakan keberadaan hukum langit dan bumi di dunia luar, kamu tidak akan dapat beresonansi. Bahkan jika kamu memahaminya di dunia kedua, akan sulit untuk menembus tahap manusia abadi. Haha, yang kurang dariku hanyalah energi sejati. Penghalang kecil di alam abadi manusia sudah menjadi awan bagiku. Tidak perlu menggemakan hukum eksternal langit dan bumi. Chen Hao penuh percaya diri. Hukuman surgawinya, yang jauh melebihi level yang sama, memungkinkan dia mendapatkan hadiah yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bahkan di sayap perak, tidak akan ada masalah dalam memasuki tahap tengah alam abadi manusia. Keluar, ya, muridnya juga merasa agak aneh. Sesuai dengan karakternya, dia harus memulai tantangan secara langsung, dia hanya tinggal 1 hari, dan sekarang dia akan kembali ke kediaman mereka. Guru, kecantikan adalah bencana. Dia juga memiliki terlalu banyak wanita. Hei, apa menurutmu itu mungkin Helian Wuzi dan yang lainnya? Jika ini terus berlanjut, aku khawatir itu akan mempengaruhi dia, dan kita benar-benar tidak punya banyak waktu. Di luar arena, Yuan Rutianzun di alam surgawi abadi menyembunyikan auranya, dan seluruh tubuhnya terbungkus seperti pangsit nasi hitam besar, tanpa jejak penampilan aslinya. Orang yang berhubungan dengannya dan yang dia sebut sebagai gurunya secara alami adalah leluhur Wuji. Yah, ini adalah masalah. Ini akan mempengaruhinya sampai batas tertentu. Tidak pantas bagi seorang guru untuk melapor. Anda dapat menggunakan nama seorang guru untuk berbicara dengan Helian Wuzi, Xia Yuyu dan yang lainnya tentang hal-hal ini. Semuanya harus dilakukan. Fokus pada kultivasi, sekarang bukan saatnya mereka menjalin hubungan jangka panjang satu sama lain. Oh, setelah beberapa saat, leluhur Wuji berkata lagi kartu kekayaannya menghabiskan 105 kristal abadi di arena, dan rekornya masih 0. 5 kristal abadi adalah biaya masuk 1 hari, 100 mungkinkah dia menonton pertarungan antara Zui Hongchen dan Zhu Geming? Dia tidak tinggal lebih lama lagi, mungkin karena pertarungan ini. Oh, dalam 6 bulan terakhir, saya berharap dia bisa tampil bagus. Peringkat tahun ini pasti tidak akan bisa mengimbangi. Oke, kalau Anda punya berita lain, tolong sampaikan kepada saya secepatnya. Ya, Tuan. Setelah memutuskan hubungan dengan leluhur Wuji, Yuan Rutianzun menghela nafas lega. Meskipun dia telah menjadi murid leluhur selama ribuan tahun, dan dia juga merupakan tokoh terkemuka di Bintang Janji, di depan Sang Master, Yuan Rutianzun saya selalu kagum dan merasa seperti anak kecil. Hah, guru sangat mementingkan adik laki-laki saya, jauh melampaui imajinasi saya. Bahkan kakak laki-laki senior saat itu mungkin tidak akan membiarkan guru memperhatikan saya seperti itu. Apakah saya cemburu? Haha, apa adik laki-laki saya telah menunjukkan bakatnya melebihi kakak laki-laki senior, dan itu juga satu-satunya harapan guru sekarang. Beginilah seharusnya. Setelah Yuan Rutianzun melirik ke arena tingkat rendah yang hanya bisa dimasuki oleh para pembudidaya di bawah alam abadi manusia, dia menghilang dalam sekejap. Panggilan. Di ruang yang kacau, di sayap perak janji, Chen Hao menarik napas panjang dan membuka matanya. Saat ini, pikirannya belum keluar dari dunia kedua, hanya multitasking. Ini adalah masalah yang sangat sederhana bagi setiap kultivator. Dia memahami hukum langit dan bumi di ruang pelatihan kediamannya di dunia kedua, dan pada saat yang sama, dia juga mulai melatih tubuh aslinya. Ya Dewa, ya, bagaimana perasaanmu? Dewa tua itu bertanya dengan tidak sabar. Di dunia kedua, Dewa tua, roh pedang penjelajah harta karun, dan lainnya tidak dapat mengikuti Chen Hao ke dunia kedua. Bagaimanapun, yang masuk hanyalah secercah pikiran spiritual Chen Hao.
Dan tubuh sejati dunia kedua yang kental hanya memadatkan Chen Hao sendiri. Semua makhluk khusus dari pikiran tidak tersedia. Untungnya, dunia ini lebih menarik dari yang saya bayangkan. Dengan alam dan kekuatan saya saat ini, saya seharusnya masih bisa mencapai peringkat teratas jenius di Yaying Star. Namun, di galaksi Haoyu, sulit untuk mengatakannya. Chen Haojiang menceritakan kisah menyaksikan duel antara Zui Hongchen dan Su Ge-ming di dunia kedua. Sepertinya itu benar sekarang, tapi kamu berbeda dari mereka, jadi apa maksudmu sekarang dengan tidak menantang? Yah, hanya ada 10.000 kristal abadi. Bahkan jika kita dapat mempertahankan pertempuran untuk jangka waktu tertentu, tidak ada hasil apapun. Aku ingin maju ke tahap tengah alam abadi manusia sebelum memulai. Aku hanya bisa mengandalkanmu untuk mengisi kembali energi langit dan bumi. Oh, tidak apa-apa. Namun, kali ini hukuman surga memungkinkan kita untuk menyatu. Meskipun dunia dalam pikiranmu telah sepenuhnya berubah, pohon roh Panguo dan mata air roh telah mampu memadatkan kristal abadi, tetapi kualitasnya sedikit rendah, dan kecepatan kondensasi juga agak lambat. Tidak masalah untuk mempertahankan kebudewa pemulihan normal Anda, tetapi jika Anda ingin meningkatkan energi Anda yang sebenarnya untuk menembus level, saya khawatir itu tidak akan dapat memenuhi kebudewa Anda, kebudewa. Begitukah, perkiraanmu berapa banyak yang aku butuhkan? Dan berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mendapatkan apa yang aku butuhkan? Ahem, kamu tidak dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi sekarang. Bahkan jika kamu menggunakan mata air spiritual itu sendiri, itu akan memakan waktu 5 atau 6 bulan. Jika kamu dapat terhubung ke energi spiritual langit dan bumi, paling lama 2 bulan sudah cukup bagimu untuk melewati level kali ini. Chen Hao sedikit mengernyit, 5 atau 6 bulan terlalu lama, lupakan saja, aku akan bertanya pada kakak senior Yuan Ru, paling buruk, kita bisa membuat kesepakatan dengannya. Setelah Chen Hao selesai berbicara, dia melirik ke arah saudari-saudari yang sedang dalam kondisi berkultivasi, lalu berdiri dengan tenang dan berjalan langsung ke ruang kendali. Adik laki-laki, ada apa? Tianzun Yuanru juga memiliki 2 tujuan. Di dunia kedua, dia masih memantau setiap gerakan adik junior ini. Saat ini, dia merasakan Chen Hao datang ke ruang kendali dan bertanya dengan heran, kurang lebih sedikit kurang bersalah. Tentu saja, dia semakin penasaran dengan apa yang dicari Chen Hao. Ada sesuatu. Aku ingin memintamu, kakak senior, untuk meminjam kristal Yuan abadi, atau aku bisa menukarnya dengan sesuatu. Apa menurutmu tidak apa-apa? Itu tidak masalah, tapi, apa yang kamu ingin Immortal Crystal lakukan sekarang? Untuk berkultivasi, saya tidak ingin menyia-nyiakan setengah tahun. Sejujurnya, kakak senior, saya sudah memahami hambatan di tahap tengah negeri dongeng manusia. Yang tersisa hanyalah meredam energi sebenarnya. Tapi sekarang, Yuan Jingxi dapat digunakan untuk pemulihan. Jika kita menerobos penghalang, kita terlalu jauh, jadi saya hanya bisa meminta bantuan Anda. Ahem, luar biasa. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika aku mengetahui hal ini, kakak laki-lakiku pasti sudah memberimu kristal Yuan abadi sejak lama. Jangan meminta pinjaman. Jika Tuan tahu tentang ini, dia pasti akan memberimu hadiah yang lebih besar. Haha, aku punya 3.000 di sini, kamu bisa menggunakannya dulu. Yuanru Tianzun berkata dengan sikap yang sangat murah hati. 3.000 kristal abadi bukanlah jumlah yang kecil baginya. Tentu saja, ini mengacu pada uang tunai yang dia miliki. Di Haoyu Galaksi, tidak ada yang akan membawa banyak kristal abadi. Biasanya, itu cukup untuk jangka waktu tertentu. Sisanya disimpan di kartu kekayaan dan bisa mendapatkan sejumlah bunga. Bila ingin menggunakannya, cukup pergi ke pusat kekayaan mana saja untuk mengambilnya. Itu hal yang sangat sederhana, dan tidak jauh berbeda dengan bank-bank di muka bumi. Oke, terima kasih banyak, kakak. Aku akan membayarmu kembali ketika aku punya uang, dan aku akan memberimu sesuatu untuk bunga dulu. Hehe. Kenapa kamu begitu sopan? Apa yang kamu lakukan? Yuan Ruxianzun melambaikan tangannya dan berkata, tapi baru setengah kata-katanya, dia menatap apa yang muncul di tangan Chen Hao, penuh rasa ingin tahu. Saya tidak tahu apa itu. Saya kebetulan mengambilnya ketika saya sedang berlatih di Bintang Janji. Meskipun bahannya tidak berharga, aura kuno yang dipancarkannya sepertinya mengandung hukum surga paling orisinal. Mungkin dari ada gunanya bagimu, kakak senior. Ahem, ini tidak hanya berguna. Adik laki-laki, nilai barangmu ini bukan hanya 3.000 kristal abadi. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh di ruang primordial planet ini.
Itu bisa dilelang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 10.000 kristal abadi. Bukan begitu. Chen Hao terkejut saat mendengar perkataan Yuan Rutianzun. Dia sudah lama mengetahui bahwa batu yang diperoleh di Jeoyu Hantan bukanlah sampah meskipun diperoleh di galaksi Haoyu, tapi dia tidak menyangka itu akan terjadi, menjadi sangat berharga. Kenapa tidak? Anda juga mengatakan bahwa atmosfer kuno di sini adalah hukum langit dan bumi yang paling asli. Bahkan jenis energi asli yang paling sederhana pun sangatlah berharga. Tentu saja, yang berharga bukanlah energi itu sendiri, tetapi energi itu sendiri. Misteri asli. Setelah Yuan Rutianzun menjelaskan, Chen Hao memahami betapa berharganya misteri aslinya. Ada ruang primordial di planet manapun, tetapi kecuali jika itu adalah pendiri planet ini, atau master sejati yang melampaui pemahaman pendirinya tentang hukum surga, tidak ada yang bisa memasuki ruang primordial, seperti Jeoyuhan dari kolam bintang janji, meskipun itu bukan apa-apa bahkan leluhur Ji tidak bisa masuk. Pertama, jejak kehidupan leluhur Wuji ada di sungai panjang kehidupan bintang janji dan dibatasi oleh hukum langit dan bumi di bintang janji kepada pendiri Beyond the Infinite Star. Namun, Chen Hao, eksistensi khusus yang bukan milik bintang janji, memasuki ruang utama dengan pemahaman super dan peluang besarnya. Segala sesuatu di ruang Yuan pertama, belum lagi batu paling berharga yang diambil Chen Hao, meskipun itu hanya pecahan acak, misteri asli yang terkandung di dalamnya sangatlah berharga hukum surga, bahkan hukum surga yang paling sederhana pun melibatkan misteri asal-usulnya. Kalau tidak, mustahil untuk memadatkan planet nyata yang bisa ada selamanya. Namun, ini tidak lagi berarti banyak bagi Chen Hao. Alasan mengapa Chen Hao tidak menyadari nilai dari misteri aslinya adalah karena, dia sudah memahaminya. Kalau tidak, mustahil untuk memasuki kolam dingin 9 meter. Awalnya, dalam pandangan Chen Hao, ini hanyalah hukum dasar surga, tidak ada yang istimewa. Namun kini, Chen Hao mengetahui bahwa alasan mengapa ia mampu menggunakan kekuatannya sendiri secara ekstrim dan mampu melompati tantangan memiliki hubungan tertentu dengan kedalaman pemahamannya tentang hukum surga. Setelah Chen Hao dengan murah hati menyerahkan batu itu kepada Yuan Rutianzun, dia kembali ke kabin dan menjelaskan kepada para suster. Chen Hao langsung memadatkan penghalang penyegel misterius di sekitar tubuhnya dan membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kristal Yuan abadi, meredam energi sebenarnya. Kamu harus berlatih di sini. Tindakan Chen Hao membuat banyak orang terlihat terkejut, sedikit banyak bingung. Secara khusus, Bai Li Ningbing, yang sudah sangat membenci Chen Hao, menatap Chen Hao dengan tajam. Sejak kecil, dia selalu dipuji dan disanjung oleh orang lain. Dia selalu menjadi makhluk yang unggul. Di antara teman-temannya dan bahkan orang yang lebih tua, dia adalah yang terbaik Istana Ibel Janji. Itu membuatnya mengembangkan karakter sombong dan bahkan sombong, tapi Chen Hao sebenarnya memperlakukannya seperti sepatu usang, benar-benar mengabaikannya. Ketidakpedulian dan ketidakpedulian semacam itu menyebabkan harga dirinya menjadi sangat tinggi terluka parah. Di mana dia, lebih buruk dari wanita Chen Hao. Tidak lebih buruk dari orang lain. Dia selalu percaya bahwa selama dia mau berkompromi, Chen Hao akan bersemangat untuk menjadi pendamping tahunnya dan dengan patuh membantunya memahami pedang abadi Dao keterampilan yang sangat unik. Bahkan di planet Yaying, ini jelas merupakan keterampilan terbaik. Tapi hasilnya, aku pasti akan memberitahumu konsekuensi dari menginjak-injak harga diriku. Aku bisa memahami ilmu pedang abadi apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan membuatmu menyesal. Dengan penampilan dan kualifikasi Anda, pendamping tahu seperti apa yang tidak dapat saya temukan. Wu Jixing, Anda memang seorang jenius terbaik. Untuk saat ini, bahkan saya jauh lebih rendah dari Anda. Tapi suatu hari, saya akan melampaui Anda dan melampaui semua orang. Termasuk leluhur. Mata Bai Li Ningbing bersinar dengan sedikit kedinginan. Di dunia kedua, kota Yaying, tempat latihan utama, di ruang independen, Bai Li Ningbing siang meneteskan keringat, tubuhnya yang anggun dan menarik bergerak, dan dia menikam lawan di depannya dengan pedang lawan ini penampilannya, tidak lain adalah Chen Hao. Seperti aslinya, hampir tidak ada bedanya dengan Chen Hao. Satu-satunya perbedaan adalah matanya agak kusam dan kurang lincah dibandingkan Chen Hao. Inilah kekuatan dunia kedua. Selama Anda memiliki cukup kekayaan, Anda dapat mensimulasikan lawan manapun. Tentu saja, premisnya adalah orang yang ingin Anda simulasikan harus muncul di dunia kedua. Kalau tidak, akan sulit bagi wanita pintar membuat makanan tanpa sedotan. Apalagi orang yang disimulasikan juga mendapat keuntungan tertentu,
yaitu jika disimulasikan 1 kali bisa mendapat komisi 1/10. Dengan kata lain, jika Baili Ningbing mensimulasikan Chen Hao sekali, Chen Hao akan menerima 1/10 dari kristal abadi yang dia habiskan. Ini juga merupakan aturan yang ditetapkan oleh dunia kedua. Mati, mati. Aku ingin kamu mati. Tertawa. Ledakan. Cahaya pedang tajam berisi aura ilmu pedang abadi tiba-tiba terpancar dari tangan Chen Hao. Sosok Baili Ningbing yang sudah malu tapi gila sekali lagi berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke tempat latihan. Ini sudah yang kelima kalinya. Setiap kali, harganya 1000 kristal abadi. Ini tidak diragukan lagi sangat mahal bagi pendatang baru yang baru saja melangkah ke dunia kedua. Bahkan Chen Hao tidak mampu membelinya untuk saat ini. Tapi Baili Ningbing sepertinya tidak peduli tempat latihan Xiu. Harus dikatakan bahwa sebagai cucu yang paling dicintai dari Tuan Istana Setan Janji dan cucu yang menjadi harapannya, Tuan Istana Setan Janji bersedia untuk mengembangkannya dengan seluruh kekuatannya. Sebagai perbandingan, kartu kekayaan yang diberikan kepada Chen Hao oleh Patriark Wuji tampaknya jauh lebih buruk. Bukan karena Patriark Wuji pelit, tetapi masing-masing memiliki cara pelatihannya sendiri. Leluhur Wuji tidak ingin Chen Hao menjadi seorang master yang mengumpulkan uang. Meski tidak bisa dikatakan kontraproduktif, namun akan kehilangan kualitas yang sangat berharga dan sumber motivasi yang menginspirasi Chen Hao untuk bekerja keras. Kehilangan ini saja masih bukan apa-apa. Yang benar-benar hilang adalah beberapa peluang besar dan keberuntungan besar yang seharusnya muncul dalam pengalaman tersebut. Inilah kuncinya. Lagi pula, ketika seseorang tidak mengkhawatirkan kekayaan, dia tidak berniat mengambil risiko dan melakukan tugas untuk mendapatkan kekayaan. Dan peluang besar dan keberuntungan besar seringkali ada dalam misi berbahaya. Kamu memang sangat kuat, tapi aku yakin kamu yang sebenarnya pasti tidak akan menjadi lawan dari simulasi kamu ini. Selama aku bisa mengalahkannya, aku pasti akan mengalahkanmu. Baili Ningbing mengertakkan gigi dan menghabiskan 1000 kristal abadi lagi untuk mensimulasikan Chen Hao. Seperti yang dikatakan Baili Ningbing, setiap kultivator yang disimulasikan pada dasarnya akan lebih baik daripada kultivator sebenarnya dalam hal kekuatan tempur. Alasannya sangat sederhana. Kultivator yang disimulasikan sama persis dengan kultivator yang sebenarnya dalam hal tubuh fisik, esensi sejati, pemahaman hukum surga, keadaan pikiran, jiwa, del. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kultivator yang disimulasikan akan melakukannya, ikuti langkah-langkahnya hukum tertinggi dunia kedua mensimulasikan kekuatan tempur terkuat dalam kondisi seperti itu. Oleh karena itu, selama Baili Ningbing bisa mengalahkan Chen Hao palsu, dia akan mampu mengalahkan Chen Hao yang asli tanpa kecelakaan apapun. Chen Hao tidak menyangka bahwa Baili Ningbing telah menjadi anak pemberi uangnya. Meskipun hanya ada 100 kristal abadi untuk 1/10 waktu, jumlahnya masih cukup besar, terutama bagi Chen Hao, yang sekarang relatif miskin, bahkan lebih berharga. Chen Hao juga tidak tahu bahwa di tempat latihan independen junior lainnya, seseorang telah mensimulasikannya. Saudara Chen, meskipun Anda tidak dapat benar-benar mendengarnya, saya masih ingin mengatakan, saya suka sepertimu. Aku tidak pernah bisa membuat orang menyukaiku jadi. Tertawa. Kata-kata menjijikkan Si Men Feng dan raut wajah Chen Hao. Jika Chen Hao mendengar dan melihatnya, dia mungkin akan patah hati. Panah cupit yang legendaris, setidaknya dapatkan seorang wanita, bukan? Tidak masalah meskipun itu jelek, setidaknya tidak terlalu membuat merinding. Untungnya, Si Men Feng ingin melakukan apa saja pada simulasi Chen Hao, tetapi dibasmi olehnya dengan pedang, berteriak dan berubah menjadi putih lampu. Ini juga hukum dunia kedua. Anda dapat mensimulasikan lawan manapun, tetapi jika Anda ingin memenuhi keinginan kotor dengan mensimulasikan lawan Anda, maaf, Anda tidak bisa. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah berjuang. Entah kamu mati atau aku mati dalam pertarungan. Kalau tidak, apa gunanya? Saya tidak tahu berapa banyak pria tak tahu malu yang akan datang dan menghabiskan uang untuk memenuhi kebudewa kotor mereka sendiri. Segera Si Men Feng muncul lagi. Perasaan kematian yang nyata membuat wajahnya pucat, tetapi matanya bersinar terang dan bersemangat. Aku bisa mati untukmu. Aku bisa mati untukmu. Jangan katakan sekalipun, aku bisa mati 100 atau 1000 kali. Suatu hari, kamu akan mengerti bahwa aku adalah cinta sejatimu. Aku yakin aku akan melakukannya bisa menggerakkanmu. Aku tidak menyangka bakat dan kekuatan tempurmu begitu kuat. Aku pasti akan bekerja keras. Aku akan menjadi orang kuat yang bisa berdiri berdampingan denganmu. Mendesis. Chen Hao muncul lagi dan melancarkan serangan yang sangat kuat dengan kejam dan dingin, dengan mudah mengakhiri hidup Si Men Feng lagi.
Kebencian, lelucon, dua orang, tiba-tiba menjadi anak pemberi uang Chen Hao. Bagi Chen Hao, ini benar-benar kekayaan asing. Bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi cadangan kristal abadi pada kartu kekayaan semakin bertambah. Tuan, adik junior kecil ini sungguh luar biasa. Ketika Chen Hao mulai berkonsentrasi untuk meredam esensi sejati, di dunia kedua, Yuan Rutianzun, yang dibungkus seperti pangsit nasi hitam, sekali lagi disebut sebagai leluhur Wuji. Hah, ada apa? Suara leluhur Wuji masih samar dan halus. Adik laki-laki mengatakan bahwa dia telah memahami hambatan di tahap tengah alam abadi manusia. Dia baru saja meminjam beberapa kristal Yuan abadi dari saya. Dia ingin menerobos ke tahap tengah alam abadi manusia terlebih dahulu. Jika saya tidak salah, dia mungkin akan menerobos ke tahap tengah alam abadi manusia. Hanya dengan begitu tantangannya akan dimulai di arena. Apa? Dia sudah memahami penghalangnya. Apakah kamu yakin? Ini, adik laki-laki tidak boleh berbohong padaku. Lagi pula, di sayap perak, jika kamu tidak memahami penghalangnya, tidak ada gunanya hanya meredam esensi sebenarnya. Ini memang agak aneh. Lagi pula, aku baru saja selamat dari hukuman surgawi dan mengkonsolidasikan wilayahku. Awasi dia dan laporkan berita apapun kepadaku kapan saja. Ya, setelah memutuskan hubungan dengan Yuan Rutianzun, sesosok tubuh menghilang langsung ke dalam istana besar. Ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya juga tiba di tempat latihan. Namun, angka ini memasuki tempat pelatihan lanjutan. Mensimulasikan bintang janji Chen Hao. Dalam sekejap, sosok Chen Hao muncul di tempat latihan independen. Anak kecil, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menguji kekuatan tempurmu yang sebenarnya. Meskipun kamu tidak bisa melampaui simulasi ini, setidaknya itu akan membuatku lebih akurat memahami kekuatan tempur pamungkas yang bisa kamu capai. Tertawa, Chen Hao yang disimulasikan tidak akan mempedulikanmu. Bahkan Patriark Wuji hanyalah objek untuk berduel di depannya. Langsung menghunus pedangnya dengan dingin. Ini sangat bagus. Serangan yang sengit, cepat, dan terus-menerus satu demi satu, meskipun tidak menimbulkan ancaman apapun bagi master seperti Patriark Wuji, itu juga membuat Patriark Wuji diam-diam memujinya. Setidaknya kekuatan serangannya tidak kalah dengan seorang jenius top di alam yang sama. Menekan kekuatannya sendiri, Patriark Wuji mulai bertarung dengan Chen Hao. Setengah jam kemudian, Patriark Wuji meninggalkan tempat latihan dengan ekspresi kompleks seperti keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Tao tidak terlihat dan memiliki 3000 fase. Tao mengikuti alam, dan semuanya adalah Tao. Di sayap perak janji, pikiran Chen Hao bergema dengan nyanyian seperti genderang senja dan lonceng pagi. Garis besar jalan itu mengalir di benaknya kata demi kata, seolah-olah telah berubah menjadi mata air manis yang jernih, memberi nutrisi pada setiap sel di tubuhnya. Pada saat yang sama, setiap kristal abadi dimurnikan dan diserap oleh Chen Hao dengan kecepatan yang mencengangkan, dan melonjak melalui meridian. Dan aura Chen Hao menjadi semakin agung dan kuat seiring dengan meningkatnya energi yang terkandung dalam tubuhnya. Chen Hao merasa tubuhnya mengembang seperti balon, menyebar dan tumbuh tanpa batas. Bintang-bintang menjadi semakin kecil, seolah-olah Chen Hao dapat menghancurkan bintang menjadi beberapa bagian jika dia mau. Pada saat ini, dia adalah kebenaran ilahi tertinggi, kebenaran ilahi yang dapat menghancurkan segalanya dan mengendalikan hidup dan mati segala sesuatu. Tentu saja, ini hanyalah sebuah konsepsi artistik yang dihasilkan setelah membenamkan diri dalam kondisi kultivasi yang sangat halus. Singkatnya, perasaan ini luar biasa, begitu luar biasa sehingga setiap kultivator akan tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Tidak terkecuali Chen Hao. Sayangnya, adegan ini tidak bisa bertahan lama. Ketika energi di tubuh Chen Hao terkondensasi hingga batasnya, rasa lega di sekujur tubuhnya berubah menjadi rasa sakit yang hampir meledak. Chen Hao tahu bahwa waktu untuk menyerang penghalang di tahap tengah alam abadi akan tiba. Sabar. Bersabarlah. Chen Hao mengertakkan gigi dan menahannya, masih berlatih dengan gila-gilaan. Dia tahu betul bahwa untuk menyerang penghalang, dia hanya bisa mencapai batas sebenarnya, batas yang tidak dapat dia tanggung peluang sukses terbesar. Jika tidak, mungkin gagal. Sekali gagal, berarti Anda harus memulai dari awal. Hasil seperti ini bukanlah yang diinginkan Chen Hao. Tidak hanya membuang-buang kristal abadi, tetapi juga membuang-buang waktu. Hancurkan untukku. Cek. Akhirnya, ketika Chen Hao tidak tahan lagi, meridian di sekujur tubuhnya tiba-tiba berbalik. Pada saat ini,
Energi sejati yang melonjak seperti sungai yang meluap, menderu ke arah dinding seperti harimau yang muncul dari kandangnya atau naga muncul dari penghalang laut. Ledakan, ledakan. Ada dua ledakan, satu meletus di dantian Chen Hao, dan yang lainnya meletus di kabin sayap perak Wuji. Pada saat ini, gelombang energi yang sangat kuat meledak dari tubuh Chen Hao dengan tidak hati-hati, langsung menghancurkan penghalang kentalnya. Pada saat yang sama, Chen Hao, yang memahami hukum surga di dunia kedua, juga menghilang langsung ke dunia kedua tanpa kendali, dan pikirannya sepenuhnya terkondensasi ke dalam tubuhnya. Ah! Kondensasi. Tertawa. Ning, beri aku Ning. Cek. Tepat ketika semua pembudidaya di kabin terbangun oleh ledakan yang tiba-tiba muncul di Chen Hao, dan banyak orang berteriak, Yuan Rutianzun, yang telah memperhatikan gerakan Chen Hao, tiba-tiba muncul dan mengambil tindakan secepat kilat, bahkan Yuan Rutianzun meremehkan betapa menakutkannya energi yang keluar dari Chen Hao. Itu tidak cukup untuk mengeluarkan segel, jadi dia memaksa Yuan Rutianzun untuk meningkatkan kekuatannya lagi, dan melepaskan dua tembakan berturut-turut, dan kemudian dia sepenuhnya menahan energi ledakan tersebut. Semua orang, termasuk saudara perempuan yang terbangun, menatap Chen Hao dengan kaget. Tahap tengah negeri dongeng manusia. Di sini, dia telah dipromosikan ke tahap tengah alam manusia abadi. Bukankah ini terlalu cepat? Setelah alam abadi manusia, meskipun itu adalah alam kecil, tanpa bakat dan pemahaman yang cukup, akan membutuhkan waktu lama untuk menerobos. Dia layak disebut sebagai jenius nomor satu di bintang janji kita. Dia punya baru saja melangkah ke alam abadi manusia, dan dia ada di sini bersama dunia luar. Di tempat yang benar-benar terisolasi, Anda dapat menerobos ke tahap tengah alam abadi manusia. Ya, itu benar-benar tiada bandingannya. Hah, di tengah diskusi yang ramai, Chen Hao menghela nafas lega, membuka matanya, menatap orang-orang yang hadir dengan rasa malu, dan berkata maaf, saya tidak menyangka akan membuat keributan sebesar itu, keributan. Aku mengganggu kalian semua. Haha, tidak masalah. Selamat, Saudara Chen. Saudara Chen, selamat. Sementara hampir semua orang memberi selamat kepada Chen Hao dengan rasa iri, Bai Li Ningbing menatap Chen Hao dengan tajam dan mendengus dingin. Cemburu, benci, bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah Chen Hao yang asli, dan yang disimulasikan telah benar-benar menghancurkannya. Bagaimana jika itu yang sekarang? Yuan Rutianzun memandang Chen Hao dan tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, dia tidak bisa berkata-kata sampai ekstrim. Belum lagi orang lain, bahkan dia di alam abadi surgawi hanya bisa iri dan membenci adik junior kecil ini. Sudah berapa lama sejak Chen Hao mulai menyempurnakan esensi aslinya? Ini baru 10 hari, hanya 10 hari. Jika itu hanya karena kecepatan temper yang cepat, itu masih bisa diterima dengan enggan, tetapi ledakan api energi yang baru saja dilontarkan Chen Hao jelas benar-benar di luar dugaan Yuan Rutianzun. Berapa banyak kristal Yuan abadi yang akan ditempa? Dengan kata lain, berapa banyak energi kristal abadi yang telah diserap oleh Chen Hao? Kombinasi kedua poin tersebut harus mengejutkannya. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya Yuan Rutianzun belum pernah melihat seseorang yang dapat meredam begitu banyak kristal abadi dalam waktu sesingkat itu. Adik laki-laki, ikut aku. Yuan Rutianzun langsung meraih tangan Chen Hao dan menghilang ke dalam kabin. Adik laki-laki, bagaimana dengan promosi? Yuan Rutianzun merasakan aura terkendali Chen Hao dan mau tidak mau bertanya setelah tiba di ruang kendali. Ini hanya sekitar 2 atau 3 kali, biasa saja. Setelah mengkonsolidasikan ranah, itu harus ditingkatkan sedikit menjadi sekitar 4 kali, kata Chen Hao sambil sedikit tersenyum. 2 atau 3 kali, apakah kamu masih biasa-biasa saja? Setelah mengkonsolidasikan ranah dan meningkatkannya menjadi 4 kali, kamu masih sedikit. Yuan Rutianzun merasa bahwa dia sangat terpukul oleh adik kecil di depannya dia. Ini hanyalah alam kecil di alam abadi manusia. Peningkatan. Ada peningkatan yang mengerikan di alam kecil. Dia bahkan berkata sedikit dan membiarkan orang lain hidup. Kakak senior, Chen Hao menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, bisakah Anda meminjamkan saya kristal abadi lagi? Apa kamu sudah selesai? Hampir selesai, tapi, aku masih ingin meredamnya, itu pasti belum cukup. Kamu masih perlu marah. Kamu telah dipromosikan ke tahap tengah alam abadi manusia. Kamu hanya perlu menstabilkan alam. Beberapa kristal abadi sudah cukup. Chen Hao melihat ekspresi Yuan Rutianzun dan merasa sedikit malu karena bersikap begitu ofensif. Tetapi jika dia tidak mengatakannya dengan lantang,
sepertinya tidak ada alasan untuk meminjam Immortal Yuan Jing menyinggung, jadi orang ini merasa malu, tapi masih harus mengatakannya. Sambil menggaruk kepalanya, Chen Hao berbisik kakak senior. Yah, sepertinya aku telah memahami hambatan di tahap akhir alam abadi. Apa? Yuan Ru Tianzun melompat, matanya melebar seperti lonceng, dan tangannya dengan gugup meraih bahu Chen Hao. Ahem, kakak senior, danding. Aku tahu, ini memang agak aneh, tapi nyatanya, ini tidak terlalu aneh. Lagi pula, saat aku memicu hukuman surgawi, alam jiwaku telah mencapai tingkat setengah langkah dari alam abadi surgawi, dan hukuman yang ditimbulkannya jauh melampaui alamku sendiri. Selain itu, aku masih bisa menolak benar-benar bukan apa-apa. Bukan apa-apa, apa ini? Setelah alam manusia abadi, belum lagi bintang janji kita, seluruh galaksi Haoyu, kakak senior, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa langsung memahami tahap tengah manusia abadi di awal, tahap human immortal, penghalang 2 lapis di tahap selanjutnya, itu 2 lapisan, seperti Anda menyentuh dinding lain melalui satu dinding, yang benar-benar tidak masuk akal. Saya khawatir Anda belum pernah mendengarnya, kakak senior. Saya jelas bukan satu-satunya yang mengalami situasi ini, kata Chen Hao. Oke, bagaimanapun, ini adalah hal yang bagus, hal yang sangat bagus. Kakak senior mengakui bahwa dia telah sepenuhnya dikalahkan oleh penyimpanganmu, saudara junior. Lalu, ini adalah 7.000 kristal abadi, dan itu juga merupakan hanya uang tunai yang dimiliki kakak senior. Seharusnya cukup bagimu untuk menerobos penghalang. Jika itu tidak cukup, aku hanya bisa maju dan meminta Dewa Bumi itu untuk meminjamnya dan mengembalikannya ke kota Yaying. Itu sudah cukup. Terima kasih, kakak senior. Kamu bisa berlatih di sini, agar tidak mengejutkan dunia, aku akan membantumu memadatkan segelnya. Tidak apa-apa, ... Chen Hao berbicara kepada para suster dan mulai berlatih lagi di ruang kontrol. Kali ini, dia bahkan tidak pergi ke dunia kedua, dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk mengendalikan esensi sejati. Sejujurnya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Chen Hao. Awalnya, dia dan Dewa Tua memperkirakan akan memakan waktu 1 bulan atau bahkan 2 bulan untuk menembus penghalang jangka menengah, tetapi dia hanya membutuhkan 10 hari. Selesai, alasannya sangat sederhana. Pemahaman Chen Hao tentang garis besar jalan telah semakin dalam, yang telah meningkatkan kecepatan penempaan kristal Yuan abadi beberapa kali. Terlebih lagi, yang mengejutkan Chen Hao adalah bahwa di ruang yang menyegel hukum surga ini, pikirannya sepertinya begitu ditembus. Itu menembus langit dan bumi, menembus lapisan ruang ini. Inilah alasan mengapa Chen Hao benar-benar memahami hambatan pada tahap akhir keabadian manusia. Adapun apa yang dia katakan pada Yuan Ru Tianzun, itu benar-benar bohong. Tidak peduli seberapa bagus pemahaman seseorang, di negeri dongeng manusia, mustahil untuk memahami lapisan penghalang lain dalam satu lapisan penghalang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada seorang pun di masa depan. Seperti yang dikatakan Yuan Ru Tianzun, tidak mungkin menyentuh dinding lain melalui satu dinding, kecuali dinding pertama ditembus oleh Anda. Tetapi ketika Chen Hao menerobos dan memasuki penghalang tingkat tengah, karena garis besar jalannya, dia menghubungkan dunia dan dunia. Dia juga mengandalkan alam jiwa setengah langkah abadi dan pemahaman supernya untuk memahami penghalang tahap selanjutnya lagi. Tidak peduli apa, ini pasti bertentangan dengan surga. Setelah Chen Hao memasuki kondisi kultivasi, di dunia kedua, Yuan Ru Tianzun menggunakan waktu tercepat untuk mengirim pesan ke leluhur Wuji, memberitahu situasi Chen Hao laporkan semuanya. Kali ini, Patriark Wuji benar-benar sangat terkejut. Kamu telah dipromosikan ke tahap tengah begitu cepat, dan kamu juga telah memahami hambatan di tahap selanjutnya. Ini, Patriark Wuji menerima penegasan berulang kali dari Yuan Ru Tianzun, tetapi mereka masih merasa hal yang sangat menantang surga, apalagi Yuan Ru Tianzun, bahkan leluhur Wuji pun belum pernah mendengarnya. Ayolah, tapi Tianzun Yuan Ru tidak memiliki keberanian dan tidak ada alasan untuk berbohong. Itu jelas benar, sepertinya dia tidak akan memulai tantangan arena sampai dia mencapai tahap akhir dari alam abadi manusia. Jika demikian, kekayaan yang akan saya berikan kepadanya kartu wasiat, saya khawatir itu masih jauh dari cukup. Bagi para pembudidaya di tahap akhir alam abadi manusia, di arena, mereka pada dasarnya bertaruh pada ratusan kristal Yuan abadi untuk sebuah pertandingan. Tapi yang kurang dari Chen Hao, yang dengan cepat meningkatkan wilayahnya adalah pelatihan keterampilan dan pengalaman tempur. Pada dasarnya sudah pasti Anda akan kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit. Yah, jika aku memberinya 10.000 lagi, itu tergantung padanya apakah dia bisa bertahan di Yaying Star.
Hah, status leluhur Wuji berarti dia memiliki otoritas yang sangat tinggi di pusat kekayaan. Dia dapat langsung menghubungi layanan pelanggan dan melakukan transfer tepat waktu. Selain itu, kartu kekayaan anonim Chen Hao diberikan kepadanya olehnya, jadi dia secara alami mengetahui nomor rekeningnya. Namun, ketika dia menyelesaikan transfer melalui staf layanan pelanggan dan mendengar saldo yang dilaporkan pihak lain, dia sedikit terkejut. Ternyata jumlahnya menjadi 23.400. Saya pernah mensimulasikannya di tempat latihan, dan 1/10 dari 100 kristal abadi telah dikreditkan. Bagaimana bisa ada lebih banyak lagi? Mungkinkah ada banyak orang lain yang telah mensimulasikannya? Leluhur Wuji mengerutkan kening dan merenung, pasti seperti ini. Aku tidak menyangka anak ini akan memiliki musuh yang begitu peduli setelah memasuki dunia kedua. Sepertinya itu pasti ada hubungannya dengan gadis-gadis kecil itu. Tebakan leluhur Wuji sedikit benar. Memang karena Helian Wuzi dan yang lainnya seseorang meniru Chen Hao, tetapi musuh sebenarnya yang tertarik pada Chen Hao tidak ada hubungannya dengan Helian Wuzi dan lainnya. Selamat gembira, ada apa denganmu? Apa yang terjadi dengan Hao Hao? Ketika Leng Ninghuan dan Leng Ningel muncul lagi di dunia kedua dan secara langsung menghubungkan permintaan komunikasi Helian Wuzi dan Xia Yuyu, keduanya jelas terlihat cemas dan khawatir. Anda perlu tahu bagaimana Chen Hao dan kedua gadis itu tiba-tiba menghilang ke dunia kedua, dan tidak ada yang memanggil mereka halo. Sebagai salah satu pemilik kediaman, Chen Hao dan saudara perempuannya tiba-tiba menghilang dari ruang pelatihan, mereka akan menerima pengingat. Bagaimana Anda tidak khawatir? Terutama, Chen Hao dan yang lainnya sedang terbang di ruang yang kacau. Jika mereka mengalami kecelakaan, itu akan menjadi tragis. Jangan khawatir, itu hal yang baik. Saudara Hao baru saja dipromosikan ke tahap tengah alam semesta. Alam abadi manusia. Karena, saudara Hao dipromosikan pada saat itu, auranya terlalu kuat dan meledakkan penghalang pelindungnya yang kental. Kami berdua merasakan aura berbahaya dan langsung keluar dari dunia kedua. Faktanya, semua pembudidaya di kabin sayap perak dikejutkan oleh terobosan mengerikan Chen Hao dan keluar dari dunia kedua. Kami takut setengah mati. Hao Hao dipromosikan begitu cepat. Kenapa dia tidak masuk? Saudara Hao, sepertinya telah memahami hambatan untuk memasuki tahap akhir negeri dongeng manusia. Bukan, ini benar-benar mesum. Haha, saudara Hao selalu mengejutkan orang. Tidak ada yang mengharapkannya. Dia ingin kami memberitahu Anda bahwa kami tidak akan masuk sampai Anda dipromosikan ke tahap selanjutnya. Anda tidak perlu menunggu dia. Jika kamu ingin mengerjakan suatu tugas, lakukan saja. Setelah percakapan antara keempat gadis itu, para suster tidak menggunakan susunan teleportasi dan terbang langsung menuju kediaman lagi. Mereka tidak memiliki kartu kekayaan, dan bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan mau menyia-nyiakan kristal abadi pada susunan teleportasi. Mensimulasikan bintang janji Chen Hao. Baili Ningbing memasuki dunia kedua lagi. Setelah sampai di tempat latihan utama, dia langsung mengeluarkan instruksi. Sikat. Chen Hao yang hidup muncul secara langsung, merasakan aura Chen Hao, menatap wajah dingin Chen Hao, gigi Baili Ningbing gatal karena kebencian, dan kemarahannya yang tidak masuk akal menjadi semakin intens. Setelah dipromosikan ke tahap tengah alam manusia abadi, dia belum masuk, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Tertawa, Baili Ningbing juga bergerak dengan gila saat Chen Hao menghunus pedangnya. Setelah dirusak lebih dari 10 kali berturut-turut, kemajuannya sangat mengesankan. Setidaknya simulasi Chen Hao tidak mungkin menang dalam waktu 2 menit. Sebenarnya kemajuan seperti ini bisa dikatakan pesat, tapi hanya menghasilkan uang. Demikian pula, harus dikatakan bahwa Baili Ningbing adalah orang yang kejam. Orang awam, siapa yang sanggup menanggung sakitnya dipenggal? Dan lebih dari 10 kali berturut-turut. Ini terakhir kalinya. Aku tidak punya alasan untuk terus mengirimimu uang. Besok akan menjadi momen di mana aku masuk ke arena dan bangkit. Namaku, Baili Ningbing, pasti akan naik dengan cepat. Mata Baili Ningbing panas dan galak gila. Dalam benaknya, dia seperti melihat dirinya disorak oleh ribuan orang di arena. Tentu saja, dia tidak begitu saja percaya bahwa kekuatannya bisa mendominasi arena. Para pembudidaya bintang janji sudah terkenal karena banyaknya pria tampan dan cantik, dan dia adalah makhluk terbaik di bintang janji. Tujuannya sederhana, untuk berteman dengan beberapa pejabat tinggi yang mendambakan kecantikannya, dan untuk mengambil kembali martabatnya dari Chen Hao dengan cara apapun. Baili Ningbing tidak repot-repot melakukan hal ini sebelumnya, dan itu semua karena Chen Hao. Saat seorang wanita menjadi gila, dia jauh lebih menakutkan daripada pria,
apalagi kecantikan yang menjadi bencana. Semuanya, kita telah memasuki area yang relatif aman. Sekarang, Anda dapat melihat ruang kacau yang dipenuhi energi kompleks dan berbagai misteri. Mendesis. Ketika sayap perak janji berlayar selama sebulan, Yuan Rutianzun keluar dari ruang kendali. Mengikuti kata-katanya, jendela tiba-tiba terbuka perlahan di sisi atas, kiri dan kanan sayap perak, memperlihatkan lapisan bahan transparan, seperti kaca, sehingga dunia luar dapat terlihat dengan jelas. Ruang yang kacau adalah ruang yang ajaib dan misterius. Ini lebih ajaib dan lebih besar daripada ruang bintang janji kita dan bahkan seluruh galaksi yang luas. Banyak rahasia dan hukum surga yang kuat diciptakan oleh para praktisi di ruang yang kacau. Kapan Anda melangkah ke alam surgawi dan berkeliaran dengan bebas di ruang yang kacau, Anda secara alami akan memahami misteri dan kehebatannya. Galaksi Haoyu kita hanyalah salah satu galaksi yang lebih kuat di alam semesta. Galaksi, dan di alam semesta, ada banyak sekali galaksi yang telah ditemukan dan galaksi yang belum ditemukan. Tidak ada yang bisa memberikan jumlah pasti berapa jumlahnya, tapi, ruang kacau menghubungkan semua galaksi dan planet. Jika tidak ada ruang yang kacau dan kita terbang di ruang angkasa aslinya, tidak akan semudah setengah tahun bagi kita untuk mencapai Yingxing, dan kita tidak akan dapat mencapainya dalam beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Yuan Rutianzun menatap ruang kacau yang megah itu dan berkata, "Oke, sekarang kamu bisa menontonnya dengan bebas. Meski tidak bisa memasukinya, kamu tetap bisa mengapresiasi beberapa misterinya. Jika kamu beruntung dan memiliki pemahaman yang baik, kamu mungkin bisa memahami sesuatu yang berguna, dan kamu akan melakukannya, menghasilkan banyak uang." Haha. Yuan Rutianzun, bisakah kamu memahaminya hanya dengan melihatnya seperti ini? Tentu saja, meski peluangnya sangat kecil, bukan tidak mungkin. Dulu, kakak laki-lakiku memahami tinju bintang penghancur naga ketika dia berada di sayap perak dan pertama kali dia keluar dari bintang janji. Haha, itulah keterampilan rahasia pamungkas di alam abadi manusia. Bekerja keras, tapi tidak perlu memaksakannya. Hal ini tidak hanya membutuhkan pemahaman, tetapi juga kesempatan. Jika adik laki-lakinya tidak berlatih saat ini, saya ingin tahu apakah dia dapat memahami sesuatu dari ruang yang kacau. Yuan Rutianzun kembali ke ruang kontrol setelah mengatakan itu, melirik ke arah Chen Hao, yang benar-benar tenggelam dalam kultivasi, dan bergetar sedikit menggelengkan kepalanya. Menurutku juga banyak sekali, kenapa kamu selalu membandingkan adik laki-lakimu dengan kakak laki-lakimu? Kakak laki-laki sudah mengungguli kakak laki-lakimu dalam segala aspek, tapi jika kamu ingin mewujudkannya saat ini, kamu masih membutuhkan kesempatan yang besar. Saat itu, kakak senior melihat bintang-bintang bertabrakan, baru setelah runtuh aku menyadari. Di dalam kabin, pada dasarnya semua orang melakukan multitasking. Sinar pikiran terbenam di dunia kedua, sementara seluruh tubuh menatap ruang kacau yang tak ada habisnya. Dalam, luas, misterius. Dari waktu ke waktu, bintang-bintang terang melintas, kadang satu, kadang beberapa, dan kadang hujan meteor terus-menerus. Meskipun tidak ada suara yang terdengar, apalagi badai energi di ruang yang kacau, semua orang tahu bahwa mekarnya bunga yang cerah adalah jatuhnya sebuah planet. Bagaimana jika manusia, apalagi orang biasa, adalah makhluk surgawi dan Daluo Jinxian? Dibandingkan dengan ruang misterius yang kacau, semuanya kecil. Semua bintang akan jatuh, tapi bagaimana dengan manusia? Tidak ada yang benar-benar bisa bertahan selamanya. Hah! Di dalam kabin, Baili Ningbing menghela napas panjang dan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia mengabaikan pandangan semua orang dan melihat langsung ke arah ruang kendali. Segera, sudut mulutnya terangkat, dipenuhi dengan sendewa kebanggaan dan penghinaan. Baru beberapa hari, berapa banyak talenta muda yang ingin berteman denganku? Kamu siapa dibandingkan dengan mereka? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menginjak-injak martabatku dan mengabaikan keberadaanku? Semua orang tidak memenuhi syarat. Yang saya inginkan adalah orang yang benar-benar kuat, orang yang kuat dengan latar belakang yang kuat. Saya juga perlu meningkatkan wilayah dan kekuatan saya. Hanya dengan meningkatkan level saya dapat berteman dengan orang-orang dengan level yang lebih tinggi. Ruang yang kacau, evolusi bintang-bintang, mengandung kebenaran abadi tentang keabadian. Meskipun hanya ada sedikit harapan, ini adalah satu-satunya kesempatanku sebelum alam surgawi. Dunia kedua, tolong akhiri sekarang. Mata Baili Ningbing menjadi berkabut dan jauh, dan pikirannya sepenuhnya terintegrasi dalam mengamati ruang yang kacau. Sayap perak tak terbatas bergerak melalui ruang yang kacau.
Tidak ada yang tahu bahwa di tempat yang sangat jauh, senjata sihir terbang yang 10 kali lebih besar dari Infinity Silver Wing diam-diam diparkir di ruang yang kacau, mengambang secara acak bersama badai luar angkasa, sesekali waktu akan kembali ke tempatnya, posisi semula, seolah menunggu sesuatu. Di dalam kabin, ada 50 master di alam abadi bumi, 100 master di alam abadi manusia, dan 2 master di alam abadi surgawi. Meski berpenampilan seperti manusia, namun bentuk dan penampilan tubuh dan penampilannya sangat berbeda dengan para kultivator dari Bintang Janji. Kakak senior, guru mengirim kami berdua ke sini kali ini, itu hanya membasmi seekor ayam dengan pisau. Saya bisa menangani Yuan Rutianzun, mengapa saya harus menunda Anda, kakak senior? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Yuan Rutianzun tidak pernah suka berkelahi dengan orang lain, tetapi jika kamu benar-benar meremehkannya, aku khawatir kamu akan menderita kerugian. Coba pikirkan, yang mana dari 4 murid Yuan Rutianzun yang sederhana? Yuan Rutianzun juga harus bersembunyi. Dia punya kartu truf, tapi karakternya yang rendah hati tidak pernah terungkap. Bahkan jika dia melawanku, aku harus berhati-hati. Kakak senior, apakah kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri? Sebelum datang ke sini, saya mensimulasikan Yuan Rutianzun dan menang dengan mudah. Jangan lupa, lawan yang disimulasikan tidak akan pernah bisa mensimulasikan kekuatan tersembunyi yang sebenarnya. Yuan Rutianzun pada dasarnya mengendalikan Bintang Janji menggantikan leluhur janji. Bagaimana dia bisa begitu sederhana di permukaan? Terlebih lagi, pada saat dia mencapai puncak dari alam surgawi akhir sudah ribuan tahun, keterampilan tempur, pengalamannya pasti setara dengan yang disimulasikan, atau bahkan lebih tinggi. Oke, mari kita tunggu dengan sabar. Target utama kali ini bukanlah Yuan Rutianzun. Sulit bagi kita berdua untuk membasminya tidak bisa, kita hanya perlu membasmi targetnya. Ahem, kakak senior, aku merasa guru sedang mempermasalahkan tujuan itu. Dia hanyalah seorang anak kecil yang baru saja melangkah ke negeri dongeng manusia. Hanya dalam 50 tahun, bisakah dia membalikkan Bintang Janji yang asin ikan? Ini tidak mungkin. Ini bukanlah tujuan leluhur Wuji. Menurut informasi guru, bakat anak laki-laki itu pasti yang nomor 1 di Bintang Janji. Dia jauh lebih kuat dari kita. Jadi apa? Tidak peduli betapa berbakatnya dia tidak cukup baik dibandingkan dengan planet-planet kuat di puncak itu. Aku tahu maksudmu. Hanya saja leluhur Wuji ingin anak itu dihargai oleh orang-orang besar, tapi ini tidak terlalu bagus. Mungkin saja, kekuatan utama Asia Ying Star telah habis. Tidak, kamu tidak mengetahui situasinya dengan jelas. Menurut informasi, hukuman yang dia timbulkan adalah hukuman 7 warna yang legendaris, dan jangkauan areanya lebih dari 200.000 mil. Yang paling penting adalah dia sangat muda, bahkan seorang jiasi masa hidupnya bahkan lebih menakjubkan dan legendaris. Apakah itu kuat? Yah, setelah banyak orang memverifikasinya. Itu sama sekali tidak salah. Adikku, aku tidak memberitahumu, karaktermu benar-benar perlu diubah. Guru memberitahu kami, jangan meremehkan siapapun. Jangan takut 10.000, takut saja jika ada kesempatan, kita harus membasminya. Guru telah bekerja keras selama 10.000 tahun, dan yang paling penting adalah Anda sering mengabaikan detailnya. Oh, juga, orang-orang yang datang kali ini tidak hanya dari planet kita, tetapi juga musuh kuat yang sebanding dengan kita. 50 tahun kemudian, mereka juga akan menjadi pesaing kita. Ah, kalau begitu kita harus mengambil tindakan terhadap mereka juga. Mengapa berurusan dengan mereka? Orang-orang yang datang tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Guru meminta kita menggunakan Black Hawk hanya untuk mencegah konflik dengan mereka. Jika saatnya tiba, kita akan menunggu kesempatan. Akan lebih baik jika kita tidak perlu mengambil tindakan. Lagi pula, ada orang yang lebih cemas dari kita, hehe, setidaknya di permukaan. Hancurkan, tertawa, sayap perak janji, di ruang kendali, setelah hampir 2 bulan lagi, Chen Hao akhirnya memadatkan energi sebenarnya hingga batasnya dan mulai mengisi daya. Fluktuasi yang lebih kuat dan lebih menakutkan meletus dalam perlindungan segel kental Yuan Rutianzun. Yuan Rutianzun di sebelahnya menjadi gugup dan harus mengaktifkan energinya sendiri dengan panik untuk menstabilkan perlindungan segel. Seluruh proses berlangsung lebih dari setengah jam, dan akhirnya, berhasil. Panggilan, tahap akhir dari alam abadi manusia. Ini adalah kekuatan tahap akhir dari alam abadi manusia. Sangat, sangat kuat. Lebih kuat dari yang saya bayangkan. Chen Hao menarik napas panjang, merasakan kekuatan di tubuhnya, dan sangat bersemangat. Sekarang saya lebih kuat daripada saat pertama kali memasuki alam abadi.
kekuatannya meningkat setidaknya 25 kali lipat. Ketika Chen Hao memasuki tahap tengah alam abadi manusia, kekuatannya meningkat 5 kali lipat dibandingkan tahap awal alam abadi manusia realem. Ini 25 kali penuh. Ini hanya kekuatan, bagaimana dengan kekuatan tempur terakhir? Lebih kuat, jika Yuan Rutianzun mengetahui bahwa Chen Hao telah menyembunyikan nomor aslinya, dia mungkin akan malu. Hah? Akhirnya aku membaik, jika tidak berjalan dengan baik, tulang lamaku akan hancur. Setengah jam penuh, itu hanya penghalang di tahap akhir alam abadi. Berapa kali lebih kuat dari saya saat itu? Yuan Rutianzun memandang Chen Hao, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya dan memiliki aura yang sangat penuh dan kuat di sekelilingnya. Dia, yang seharusnya terkejut, ngeri dan bersemangat, ternyata sudah sedikit mati rasa. Ada terlalu banyak rangsangan, dan itu menjadi agak aneh. Kekuatan tempur spesifik dari adik laki-laki hanya dapat diketahui setelah bertarung, tapi saya memperkirakan itu tidak kurang dari tahap awal alam surgawi. Terlebih lagi, menurut Yaying Star seorang jenius kelas menengah dapat menghitung. Kakak senior, terima kasih banyak. Tepat ketika Yuan Rutianzun masih menilai kekuatan sebenarnya Chen Hao membuka matanya, wajahnya dipenuhi kegembiraan, berdiri dan berkata. Berapa banyak peningkatannya? Haha, tidak banyak. Wah, bukan begitu. Tepat ketika Chen Hao sedikit bangga dan sedikit enggan mengungkapkan kekuatan aslinya untuk menghindari mengejutkan orang lain, ledakan suara dan seruan tiba-tiba datang dari kabin. Hah, apa yang terjadi? Yuan Rutianzun segera berhenti bertanya pada Chen Hao dan bergegas keluar dari ruang kendali dalam sekejap. Chen Hao juga sedikit penasaran dan buru-buru mengikutinya. Begitu dia melangkah ke dalam kabin, fluktuasi yang aneh, misterius, dan padat jelas muncul dalam persepsi Chen Hao. Anehnya, Bai Li Ningbing lah yang diremehkan oleh Chen Hao. Tidak bisa, tidak berpikir, tidak berbentuk pencerahan tiba-tiba. Pada saat ini, suara Yuan Rutianzun yang hampir berbisik juga mencapai telinga Chen Hao. Epiphany. Chen Hao juga sedikit tercengang. Pencerahan mendadak, keadaan gila, salah satunya adalah kesempatan langka dan besar dalam legenda. Ini adalah impian setiap kultivator. Begitu Anda memasuki kondisi pencerahan, Anda dapat menembus langit dan bumi, dan tidak dibatasi olehnya hukum apapun. Anda dapat melakukannya dengan cara yang tidak terbayangkan dengan cepat. Baik jiwa maupun keadaan pikiran akan meningkat pesat. Apakah ada hambatan? Merusak, rusak, aku akan memecahkannya untukmu lagi. Semua orang terdiam dan segera memasuki kondisi pencerahan. Bai Li Ningbing telah memasuki kondisi pencerahan. Kesempatan besar seperti ini sulit didapat. Ini bukan hanya hal yang baik baginya, tetapi juga manfaat besar bagi semua orang yang hadir. Keluarlah dari dunia kedua dan rasakan dengan segenap hatimu. Faktanya, ketika Yuan Rutianzun tidak berbicara, beberapa praktisi yang cerdas dan berpengetahuan sudah tenggelam dalam pencerahan. Dan para kultivator yang hanya mendengarnya tetapi belum pernah memiliki kesempatan untuk mengalami pencerahan, ketika mendengar kata-kata Yuan Rutianzun, mereka juga bergegas untuk membenamkan diri dalam pencerahan. Termasuk Chen Hao. Termasuk Yuan Rutianzun yang abadi surgawi. Seluruh sayap perak terdiam. Hanya aura pekat yang menyelimuti semua orang. Hukum langit dan bumi yang tak berujung sepertinya menembus kehampaan dan melayang di sekitar semua orang pemahaman dan keberuntungannya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa jika Anda tidak berada di sayap perak yang tertutup saat ini, tetapi di ruang galaksi yang luas, Bai Li Ningbing pasti akan mampu menyebabkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan di dunia. Namun kini, yang ada hanyalah hukum langit dan bumi yang melampaui batasan ruang. Padahal manfaatnya sangat besar. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Pencerahan Bai Li Ningbing berlanjut, dan aura padat menjadi semakin intens. Saya tidak tahu apa yang dipahami Bai Li Ningbing, tetapi pipi, leher, tangan, semuanya terlihat cahaya keemasan redup. Cahaya keemasan ini mengandung aura keabadian, meskipun sangat lemah sehingga tidak ada yang bisa merasakannya. Tentu saja, pada saat ini, tidak ada yang bisa merasakannya. Aku, tercerahkan. Aku benar-benar menyadari. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, aura pekat yang dipancarkan Bai Li Ningbing akhirnya menghilang, dan dia membuka matanya yang bersinar dengan cahaya keemasan yang samar, dia begitu bersemangat hingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kekeke, senyuman manis seperti lonceng perak keluar dari mulut Bai Li Ningbing. Dia tertawa tak terkendali, flamboyan, bersemangat, dan terlebih lagi hingga dahan-dahannya bergetar. Semua orang juga membuka mata dan memandang Bai Li Ningbing. Ada rasa iri,
Cemburu, desahan, dan ketidakpedulian, segala macam emosi rumit masih melekat di hati setiap orang. Sambil tersenyum, Baili Ningbing memandang Chen Hao, yang muncul di kabin dengan sedikit terkejut. Dia masih tersenyum, tetapi matanya penuh dengan ejekan, provokasi, dan emosi yang tidak dapat dijelaskan, tidak ada yang memahaminya, bahkan dirinya sendiri. Dan di bawah tatapan ini, satu-satunya yang begitu acuh tak acuh sehingga dia hampir acuh tak acuh. Dan bahkan tidak melihat ke arah Baili Ningbing, Chen Hao berjalan langsung ke saudara perempuan itu dengan langkah santai, duduk, dan mengeluarkan helm elf, letakkan itu aktif, pindahkan pekerjaannya mengalir dan membosankan, ya sangat membosankan, tetapi kebodohan seperti inilah yang, di mata Baili Ningbing, menjadi tamparan terkuat di wajah Chen Hao, yang membuat Baili Ningbing sangat marah dan marah, begitu terhalang hingga ia bahkan menginginkannya untuk membasmi Chen Hao secara langsung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya dia terkejut? Bukankah kita seharusnya iri dan iri? Benar sekali, itu tamparan di wajah telanjang. Lihat, aku orang yang sangat baik, kamu mengabaikanku, kamu harus menyesalinya, bukan? Sayang sekali, dia tidak melihat ekspresi apapun yang dia pikir bisa dia lihat. 510.